Sedang mencari kayu di hutan, pemuda miskin temukan bocah yang tergeletak. Ternyata ia anak CEO yang hilang sejak kemarin saat camping sekolah. Matahari pagi baru saja mulai menyembul dari balik puncak pohon-pohon jati, menyinari atap daun rumbia yang sudah menghitam karena usia. Butir-butir embun masih menggantung di ujung-ujung rumput liar di halaman sebuah gubuk kayu reap yang tampak nyaris rubuh. Di dalamnya, Agus, 21 tahun, sudah duduk di ambang pintu, dengan perlahan mengasah parang tua peninggalan ayahnya. Bunyi besi bergesek dengan batu asah menciptakan irama ritmis dalam kesunyian pagi itu. Masih cukup tajam untuk menebas, gumamnya lirih, merasakan ketajaman mata parang dengan hati-hati menggunakan ibu jarinya. Pandangannya lalu tertuju pada sepetak sawah di kejauhan, di mana para petani lain sudah mulai bekerja dengan lesannya. Ada sedikit rasa getir di hatinya. Nasib telah menjadikannya sebatang kara sejak usia belia, tanpa sejengkal tanah pun untuk digarap. Hutan di seberang gubuknya lah yang menjadi ibu sekaligus nafas hidupnya. Kayu, selalu kayu. Desisnya pada seekor kadal yang berlari di dinding bambu. Dari kayu bakar untuk masak, sampai kayu bekas untuk dibuat figura atau mainan anak-anak. Itu saja yang bisa kuharap untuk bertahan. Dia berdiri, mengangkat keranjang anyaman bambu yang sudah usang dan sebuah golok. Tubuhnya yang ramping tapi berotot sudah terbiasa dengan beban berat. Sebelum melangkah, matanya menyapu ruangan sempit itu, sebuah tikar anyaman yang sobek di beberapa tempat, kompor minyak tanah tua, dan beberapa peralatan kayu sederhana buatannya yang belum selesai. Ruang hidup yang sunyi, hanya diisi oleh derit angin yang menyusup dari celah-celah dinding bambu. Tiba-tiba, langkahnya terhenti oleh teriakan dari arah jalan setapak. "Gus, nanti kalau dapat kayu jati yang bagus, antarkan ke rumahku ya. Aku butuh untuk membuat lesung." Agus menoleh. Itu suara Mbah Siti, seorang janda tua yang tinggal di ujung desa. "Iya, Mbah. Nanti kalau dapat, langsung saya bawa," teriaknya balas sambil melambai. Meski hidupnya sendiri pas-pasan, hati Agus selalu luluh pada orang-orang tua di desanya. Seringkali, ia memberikan kayu terbaiknya dengan imbalan yang jauh lebih kecil dari seharusnya, atau bahkan hanya sepiring makanan. "Kau terlalu baik, Gus. Hati-hati di hutan, jangan seperti kemarin sampai kemalaman," balas Mbah Siti. "Jangan khawatir, Mbah. Saya sudah hafal setiap jejak di hutan ini," jawab Agus sambil tersenyum tipis. Tapi dalam hatinya, ia berkata, lebih baik kemalaman di hutan yang sunyi daripada pulang ke gubuk yang lebih sunyi lagi. Dia kembali memasuki rutinitinya, melangkah mantap menuju gerbang hutan yang seolah telah menunggunya. Pepohonan besar segera menaunginya, menyapanya dengan kicau burung dan desau angin yang menggerakkan daun. Disinilah ia merasa paling tenang, paling berarti. Setiap tebasan parangnya, setiap potongan kayu yang ia kumpulkan, adalah pengakuan bahwa ia masih bisa bertahan, masih bernapas, meski dunia seolah telah melupakannya di sudut desa yang sepi ini. Hari ini, seperti hari-hari lainnya, ia berharap hutan akan memberinya cukup rezeki untuk melewati hari esok. Udara di dalam hutan terasa lembab dan penuh dengan aroma khas humus serta bunga-bunga hutan yang mekar sempurna di musim penghujan ini. Agus melangkah dengan mantap. Kakinya yang hanya disarungi sandal jepit bekas tak lagi goyah oleh akar-akar yang menjalar di tanah. Matanya yang tajam secara naluriah memindai setiap sudut, mencari batang-batang kayu kering yang layak dijadikan bahan bakar atau kerajinan. Parang di tangannya bergerak lincah, menebas dahan-dahan kecil yang menghalangi jalannya. "Kayu kaliandra seharusnya banyak di daerah lereng itu," gumamnya sendiri, mengingat medan yang sudah hafal di luar kepala. Tiba-tiba, langkahnya terhenti. Di sebuah area berlumpur dekat sebuah kali kecil, terpampang jelas jejak sepatu yang membuat alisnya berkerenyit. Jejak itu besar, dengan pola sol yang dalam dan tajam, jelas bukan jejak sandal warga desa atau sepatu biasa. Jejak itu terlihat masih sangat fresh, belum terkikis hujan atau angin. Sepatu boot. Agus berjongkok, memeriksa lebih dekat. Jari-jarinya menyentuh tepi jejak yang masih jelas. Siapa yang masuk ke sini dengan sepatu seperti ini? Bukan musim berburu, bukan musim cari jamur. Dia berdiri lagi, matanya memandang lebih jauh ke dalam hutan. Ada perasaan tidak enak di ulu hatinya, firasat yang jarang sekali meleset. Hutan adalah dunianya, dan hari ini, dunianya merasa diusik.
Kalau pemburu, biasanya mereka pakai sepatu kets. Jejak seperti ini, seperti sepatu security atau orang kota yang sedang hiking. Bisiknya lagi, mencoba menganalisa. Dia memutuskan untuk tidak langsung mencari kayu. Rasa ingin tahunya, dan juga sedikit kekhawatiran, membuatnya memilih untuk mengikuti jejak itu. Perlahan, dengan langkah lebih hati-hati, ia menyusuri jejak sepatu boot yang kadang terlihat jelas, kadang menghilang di atas daun kering, lalu muncul lagi. Setelah berjalan sekitar 15 menit, ia menemukan sesuatu yang lain. Sebuah bungkus permen coklat impor, masih bersih, tergeletak di dekat sebuah batu. Rio? Agus membalik bungkusnya, membaca nama yang tercetak kecil di samping merek. Anak siapa ini? Harganya pasti mahal. Perasaan tidak enaknya semakin menjadi. Jejak sepatu boot yang tidak biasa, ditambah sampah yang jelas bukan dari warga desa. Apakah ada orang kota yang tersesat di sini? Atau ada hal lain? Dia mengangkat parangnya, siaga penuh. Aku harus lebih waspada. Hutan ini biasanya ramah, tapi siapa tahu ada bahaya yang dibawa orang dari luar. Jejak-jejak itu membawanya semakin jauh dari rute biasa pencari kayu, masuk ke area yang lebih jarang dijamah. Semakin dalam ia masuk, semakin hening suara alam di sekitarnya, seolah-olah hutan juga ikut menahan napas. Agus terus mengikuti, dengan hati-hati, sambil terus bertanya dalam hati, siapa yang kucari? Atau, apa yang akan kutemui? Jejak sepatu boot itu semakin dalam meninggalkan bekas di tanah lembab, seolah menarik Agus masuk lebih jauh ke dalam jantung hutan. Daun-daun bambu yang lebat berdesir ditiup angin, menciptakan suara gemerisik yang seolah memperingatkan akan sesuatu. Agus berhenti sejenak, mendengarkan dengan saksama. Di balik suara alam biasa, ia menangkap sesuatu yang lain, suara napas tersengal-sengal yang samar. Ada yang di sana, gumamnya lirih, menggenggam erat gagang parangnya. Dia membelah rumpun bambu dengan hati-hati, dan apa yang dilihatnya membuat jantungnya berhenti berdetak untuk sesaat. Tergeletak di antara akar-akar bambu, terbungkus jaket mahal berwarna merah dan biru yang kini kotor berlumpur, adalah seorang anak laki-laki. Wajahnya pucat pasi, rambutnya basah oleh keringat dan embun, dan di dahinya terdapat luka lecet yang sudah mengering. Tas ransel berlogo merek terkenal tergeletak tak beraturan di sampingnya. Ya Tuhan, desis Agus. Dengan cepat ia berlutut di samping anak itu, meletakkan parangnya. Tangannya yang kasar namun lembut menyentuh bahu anak tersebut. Nak, bangun. Dengarkan suara saya. Anak itu bergerak sedikit. Kelopak matanya bergetar sebelum akhirnya terbuka. Matanya yang kebingungan dan penuh ketakutan menatap Agus. Bibirnya yang kering bergetar mencoba berbicara. Air, saya haus. Suaranya serak, nyaris tak terdengar. Tanpa berpikir panjang, Agus segera mengeluarkan botol air minum plastiknya yang sederhana. Dengan satu tangan menopang kepala anak itu, ia dengan hati-hati menyuapkan air ke bibirnya yang pecah-pecah. Pelan-pelan, nak, jangan terburu-buru, bisik Agus dengan suara menenangkan sementara anak itu minum dengan lahap. Setelah beberapa teguk, anak itu tampak lebih sadar. Matanya mulai bisa memfokuskan pandangan pada wajah Agus. Rasa takutnya perlahan mereda, digantikan oleh rasa lega yang amat sangat. Terima kasih, ucapnya lemah. Siapa namamu? Nak? Apa yang terjadi sampai kau ada di sini? Tanya Agus sambil merogoh kantong celananya, mengeluarkan sapu tangan bersih yang selalu ia bawa. Nama saya Rio, jawab anak itu. Suaranya masih lemah namun sudah lebih jelas. Saya tersesat. Dari kemarin. Agus dengan hati-hati membersihkan luka di dahi Rio. Kau sendirian? Bagaimana bisa tersesat sampai sedalam ini? Rio menggeleng. Matanya mulai berkaca-kaca. Saya ikut camping sekolah. Tapi saya lari. Ada 2 orang, mereka mengejar saya. Napasnya kembali tersengal-sengal saat mengingat kejadian itu. Mereka bilang mau menculik saya. Saya lari tanpa melihat jalan, terus jatuh, dan tidak tahu lagi arah pulang. Perkataan Rio ini seperti petir di siang bolong bagi Agus. Ini bukan sekadar kasus anak tersesat biasa. Ada bahaya yang lebih besar mengintai. Tenang,
Rio, kau sekarang aman, kata Agus mencoba menenangkan, meski hatinya sendiri mulai berdebar-debar. Apa kau ingat bagaimana wajah orang-orang itu? Rio menggeleng lagi, air matanya akhirnya menetes. Saya tidak lihat jelas, Mas. Mereka pakai topi dan kacamata hitam. Tapi suaranya kasar sekali. Agus menghela napas dalam. Pikirannya bekerja cepat. Jika ada penculak di sekitar hutan ini, mereka pasti masih mencari Rio. Mereka tidak bisa keluar melalui jalan biasa. Rio, dengar baik-baik, kata Agus dengan suara tegas namun tetap menenangkan. Kita harus segera pergi dari sini. Tapi kita tidak bisa lewat jalan yang biasa. Kau harus percaya padaku. Ya. Rio mengangguk patuh. Tangannya menggenggam lengan baju Agus erat-erat. Saya percaya, Mas. Tolong jangan tinggalkan saya. Tidak akan, janji Agus sambil dengan sigap menggendong tubuh Rio yang lemah. Aku akan membawamu keluar dari sini dengan selamat. Itu janjiku. Dia melirik tas karung berisi kayu hasil keringatnya seharian yang tergeletak di dekat rumpun bambu. Tanpa ragu, ia meninggalkannya di sana. Saat ini, yang terpenting adalah menyelamatkan nyawa bocah kecil ini. Dengan tubuh Rio yang lemas tergantung di punggungnya, Agus memandang tas karungnya yang tergeletak di antara akar bambu. Di dalamnya terkumpul kayu-kayu pilihan hasil jeripayahnya seharian, kayu jati bekas yang masih bagus untuk figura, kayu kaliandra kering yang mudah terbakar, dan beberapa potong kayu mahoni yang rencananya akan ia buat menjadi mainan anak-anak. Itu adalah rezeki untuk beberapa hari ke depan. Jaminan bahwa ia bisa makan dan tetap bertahan. Sayang sekali, desisnya lirih. Matanya berhenti sebentar pada sebatang kayu jati yang baru saja ia dapatkan dengan susah payah. Ada apa, Mas? Tanya Rio dengan suara lemah. Kepalanya bersandar di bahu Agus. Tidak apa-apa, Rio. Kita harus segera pergi. Jawab Agus sambil menata posisi Rio lebih nyaman di punggungnya. Dia mengambil napas dalam-dalam. Pilihan sudah jelas. Nyawa seorang anak tidak bisa ditukar dengan segunung kayu sekalipun. Dengan hati yang mantap, ia meninggalkan tas karung itu, meninggalkan rasa amannya, jaminan hidupnya untuk hari-hari mendatang. Kita tidak bisa lewat jalan biasa, Rio. Jelas Agus sambil mulai melangkah menyusuri jalur yang jarang dilalui. Aku akan membawamu lewat jalan rahasia, jalur yang biasa digunakan para pemburu. Jalurnya lebih curam, tapi lebih aman. Rio hanya mengangguk lemah, memeluk leher Agus erat-erat. Saya percaya sama Mas. Perlahan tapi pasti, Agus mulai menelusuri jalur alternatif yang hanya dikenal oleh segelintir penduduk desa. Jalur ini menyusuri tebing-tebing kecil, melintasi anak sungai yang deras, dan melalui semak belukar yang lebat. Setiap langkah terasa berat, bukan hanya karena beban di punggungnya, tapi juga karena kewaspadaannya yang terus membayangi. Mas, kenapa mereka mau menculik saya? Tanya Rio tiba-tiba, suaranya bergetar. Agus menghela napas, mencoba memilih kata-kata yang tepat. Kadang-kadang ada orang jahat di dunia ini, Rio. Tapi kau tidak perlu takut sekarang. Aku di sini bersamamu. Mereka bilang mereka tahu papa saya orang penting. Lanjut Rio, seolah butuh meluapkan apa yang dipendamnya. Papa saya CEO perusahaan besar. Kata mereka, papa saya punya banyak uang. Sekarang Agus semakin paham. Ini adalah penculikan yang direncanakan, menargetkan anak orang kaya. Dan kebetulan, atau mungkin takdir, membuat Rio sampai di gubuknya yang sederhana. Papa dan mama pasti sangat khawatir. Bisik Rio, suaranya mulai menangis lagi. Tenang, Rio. Nanti setelah kita keluar dari hutan, kita akan hubungi mereka. Hibur Agus sambil terus berjalan dengan pasti. Sekarang yang penting kita harus sampai dengan selamat. Mendekati sebuah anak sungai yang cukup deras, Agus berhenti sejenak. Rio, kita harus menyeberang ini. Airnya agak deras, jadi pegang erat-erat ya. Dengan hati-hati, ia menuruni tebing kecil menuju sungai. Batu-batu licin di dasar sungai membuatnya harus ekstra waspada. Di tengah sungai, arus cukup kuat menghantam kakinya. Jangan lepas, Rio. Seru Agus ketika merasakan genggaman Rio melemah. Maaf, Mas, tangan saya lemas. Jawab Rio dengan suara lemah. Dengan susah payah, Agus akhirnya berhasil mencapai seberang.
Napasnya tersengal-sengal, keringat membasahi seluruh tubuhnya. Tapi ia tidak punya waktu untuk beristirahat. Ia harus terus bergerak. Kita sudah setengah jalan, Rio, katanya mencoba menyemangati bocah itu. Tahan sebentar lagi. Matahari sudah mulai condong ke barat ketika mereka akhirnya mendekati pinggiran hutan. Agus memilih untuk beristirahat sebentar di balik sebuah batu besar. Mas, terima kasih sudah menyelamatkan saya, bisik Rio tiba-tiba. Kalau tidak ketemu Mas, saya mungkin sudah. Jangan bicara seperti itu, potong Agus dengan lembut. Kau kuat sudah bisa bertahan semalaman di hutan. Sekarang istirahat dulu, sebentar lagi kita sampai. Dia mengeluarkan sisa air di botolnya dan memberikan pada Rio. Meski tubuhnya sendiri kelelahan dan perutnya keroncongan, kepuasan batin karena telah menyelamatkan nyawa seseorang membuat semua pengorbanannya terasa berarti. Tas karung dan kayu-kayunya mungkin sudah tertinggal, tapi ia mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga, sebuah tujuan yang lebih besar dari sekedar bertahan hidup. Puskesmas kecil di ujung desa Sumberjaya tampak sepi seperti biasa saat Agus dengan napas tersengal-sengal akhirnya tiba di pintu masuk, masih menggendong Rio yang semakin lemas. Cahaya lampu neon yang berkedip-kedip menyambut mereka saat ia mendorong pintu kayu yang sudah lapuk. Pak Dimas, ada yang butuh pertolongan, teriak Agus begitu kakinya melintasi ambang pintu, suaranya menggema di ruang tunggu yang kosong. Dari balik ruang dalam, seorang pria paruh baya berjas putih muncul terburu-buru. Wajah Pak Dimas, mantri puskesmas yang sudah seperti paman bagi Agus, berkerut melihat keadaan mereka. Gus, ini anak siapa? Kenapa? Gus, ini anak siapa? Kenapa? Ini Rio, Pak. Dia tersesat di hutan sejak kemarin. Potong Agus sambil dengan hati-hati membaringkan Rio di tempat pemeriksaan. Dia dehidrasi dan ada luka di kepala. Pak Dimas segera mengambil alat pemeriksaan. Saat sedang memeriksa tekanan darah Rio, ia berbisik pada Agus. Ini anak orang mana, Gus? Bajunya? Bukan dari keluarga biasa. Agus menarik Pak Dimas sedikit menjauh, sambil tetap memastikan Rio dalam pandangannya. Pak, ini lebih serius dari yang kita kira. Rio bilang ada yang mau menculik dia. Mata Pak Dimas membelalak. Menculik? Di desa kita. Ia bilang ada 2 orang mengejarnya. Mereka tahu ayahnya orang penting, CEO perusahaan besar. Pak Dimas menghela napas panjang. Wajahnya berubah serius. Kita harus laporkan ke polisi, Gus. Ini bukan main-main. Tunggu, Pak. Agus memegang lengan Pak Dimas. Bagaimana jika para penculik ini punya orang di dalam? Bagaimana jika ada yang tidak beres di pihak kepolisian? Ruangan menjadi sunyi sejenak. Hanya terdengar suara Rio yang bernapas berat di tempat tidur pemeriksaan. Gus, kau berpikir terlalu jauh. Akhirnya Pak Dimas berkata, tapi nada suaranya tidak yakin. Bayangkan, Pak. Mereka tahu persis Rio anak CEO. Mereka tahu dia ikut camping sekolah. Ini pasti rencana yang matang. Apa kita bisa percaya sembarangan? Pak Dimas mengusap dahi yang mulai berkeringat. Tapi kita tidak bisa menanganinya sendiri. Ini sudah di luar wewenang kita. Kita tidak menanganinya sendiri, jawab Agus dengan suara rendah tapi tegas. Kita lindungi Rio dulu. Cari informasi sebanyak-banyaknya, baru putuskan langkah selanjutnya. Dari tempat tidurnya, Rio tiba-tiba bersuara lemah. Mereka bilang ada orang dalam yang membantu mereka. Pak Dimas dan Agus saling memandang. Pengakuan Rio itu mengonfirmasi kekhawatiran terburuk mereka. Baiklah, akhirnya Pak Dimas menghela napas. Kita akan jaga dulu Rio di sini. Aku punya kamar kecil di belakang yang aman. Tapi Gus, kita tidak bisa menyembunyikannya terlalu lama. Orang tua anak ini pasti sudah panik. Saya setuju, Pak. Tapi kita harus pastikan kita menghubungi orang yang tepat. Agus mendekati Rio. Rio, kamu ingat nomor telepon orang tuamu? Rio mengangguk lemah. Saya hafal nomor Papa. Bagus. Agus tersenyum melegakan. Nanti kita hubungi dari telepon Pak Dimas. Tapi ia menatap Pak Dimas. Kita harus punya strategi.
Pak Dimas mengangguk. Kini sudah sepemikiran dengan Agus. Aku akan telepon orang tuanya, beritahu bahwa Rio ditemukan dan aman. Tapi kita tidak akan beritahu lokasi persis sampai kita yakin semuanya aman. Dan kita akan minta mereka datang tanpa memberitahu siapa-siapa dulu, tambah Agus. Kecuali orang yang benar-benar mereka percayai. Pak Dimas memandang Agus dengan bangga. Kau sudah besar sekarang, Gus. Berpikir seperti detektif. Agus merunduk, sedikit malu. Saya hanya tidak mau mengambil risiko, Pak. Rio sudah percaya pada saya. Saya tidak boleh mengecewakannya. Sementara Pak Dimas pergi mengambil air dan obat untuk Rio, Agus mendekati tempat tidur pemeriksaan. Rio memandangnya dengan mata berbinar. Mas Agus, kalian akan sembunyikan saya? Tanyanya dengan suara kecil. Bukan menyembunyikan, Rio. Melindungi. Jawab Agus sambil membetulkan selimut yang menutupi tubuh Rio. Sampai kita yakin polisi yang datang benar-benar polisi yang baik. Papa saya punya pengawal pribadi, bisik Rio. Mereka bisa dipercaya. Itu bagus. Nanti kita minta papa kamu bawa mereka. Agus tersenyum. Sekarang istirahat dulu. Besok pagi, mungkin kamu sudah bisa bertemu orang tuamu. Tapi dalam hatinya, Agus tahu malam ini akan menjadi malam yang panjang. Dia harus berjaga, memastikan tidak ada orang mencurigakan mendekati puskesmas kecil ini. Tas kayunya yang tertinggal di hutan tadi pagi kini terasa sangat tidak berarti dibandingkan dengan tanggung jawab besar yang kini di pundaknya. Cahaya matahari pagi menerobos melalui jendela kaca patri yang megah di ruang keluarga seluas 100 meter persegi, namun tidak membawa kehangatan sedikit pun bagi keluarga yang berada di dalamnya. Wandi, 45 tahun, berdiri kaku di depan jendela, menatap tanpa fokus ke taman yang tertata rapi di bawah. Tangannya menggenggam erat ponsel yang sejak semalam tak henti-hentinya berdering. Namun tidak ada satupun panggilan yang membawa kabar yang ia tunggu-tunggu. Sulis, kumohon kau harus makan sesuatu, ucap Wandi dengan suara serak, menoleh ke arah istrinya yang terbungkuk di sofa kulit mewah, wajahnya pucat dan bercucuran air mata. Bu Sulis menggeleng lemah. Tangannya masih menggenggam erat foto Rio yang diambil pada ulang tahunnya yang ke-10. Bagaimana aku bisa makan? Wan? Anak kita entah di mana. Mungkin dia kedinginan, kelaparan, atau... Suaranya tercekat, tidak sanggup melanjutkan. Jangan bicara seperti itu. Potong Wandi dengan nada lebih keras dari yang ia intended. Rio kuat. Dia anak yang cerdas. Dia pasti bisa bertahan. Tapi bahkan di telinganya sendiri, kata-katanya terdengar hampa. Mereka sudah melewati 36 jam tanpa kabar, dan setiap detik terasa seperti siksaan yang tak tertahankan. Tiba-tiba, pintu ruangan terbuka dan seorang pria tinggi dengan kemeja rapih masuk. Pak Wandi, Bu Sulis, sapa Hendra, kepala pengawal pribadi keluarga tersebut. Tim SAR masih melanjutkan pencarian, dan polisi sudah memeriksa semua rekaman CCTV di area Camping. Dan, tanya Wandi dengan penuh harap, mendekati Hendra dengan langkah cepat. Hendra menghela napas. Mereka menemukan jejak sepatu kecil di dekat sungai, mengarah ke dalam hutan. Tapi, ada juga jejak sepatu boot dewasa yang mengikutinya. Bu Sulis menjerit kecil, tangannya menutup mulut. Ada yang mengejarnya? Oh Tuhan! Ada yang menculik Rio. Wandi menahan istrinya yang mulai histeris. Tenang, Sulis. Kita belum tahu pasti. Tapi matanya yang bertemu dengan Hendra membawa pertanyaan yang sama. Apakah ini benar-benar penculikan? Polisi sudah mengidentifikasi beberapa tersangka potensial. Lanjut Hendra dengan suara rendah. Tapi, ada sesuatu yang aneh. Apa? Desis Wandi. Beberapa jam setelah Rio hilang, ada panggilan mencurigakan ke nomor pribadi Pak Rudi. Percakapannya singkat dan menggunakan bahasa sandi. Wandi mengerutkan kening. Rudi? Manajer keuangan saya? Apa hubungannya? Itu yang sedang kami selidiki, Pak. Tapi sejauh ini, Pak Rudi bersikeras itu hanya telepon dari vendor. Bu Sulis tiba-tiba berdiri. Wajahnya berubah pucat pasi. Wandi, ingat kemarin? Rudi menawarkan diri untuk menjadi mediator jika ada permintaan tebusan.
Dia bilang dia punya pengalaman menangani kasus seperti ini. Ruangan menjadi sunyi sejenak. Wandi memandangi istrinya, lalu kembali ke Hendra. Apa maksudmu, Sulis? Bagaimana dia bisa begitu yakin ini akan menjadi kasus penculikan? Rio baru saja hilang 12 jam saat dia bilang itu. Wandi merasa dunia berputar. Rudy adalah orang kepercayaannya, bekerja bersamanya selama 10 tahun terakhir. Tapi sekarang, kecurigaan mulai menggerogoti pikirannya. Hendra, perintah Wandi tiba-tiba. Suaranya berubah menjadi dingin dan penuh wibawa seperti saat ia memimpin rapat direksi. Awasi Rudy. Setiap gerak-geriknya, setiap komunikasinya. Tapi jangan sampai dia tahu. Baik, Pak. Setelah Hendra pergi, Wandi kembali mendekati istrinya, kali ini memeluknya erat. Kita akan menemukan Rio, sayang. Aku janji. Tapi bagaimana jika mereka menyakitinya? Isak Busulis, tubuhnya gemetar. Jangan berpikir seperti itu, bisik Wandi, meski pikiran yang sama juga menghantuinya. Rio pintar. Dia pasti bisa meloloskan diri. Di tengah keputusasaannya, Wandi teringat akan sesuatu. Sulis, kau masih ingat kalung liontin yang kita beri ke Rio untuk ulang tahunnya? Bu Sulis mengangguk. Matanya berbinar sedikit. Yang ada GPS trackernya. Ya, aku sudah meminta polisi melacaknya, tapi sinyalnya hilang sejak kemarin. Entah baterainya habis, atau... Wandi tidak menyelesaikan kalimatnya, tapi mereka berdua tahu kemungkinan lainnya. Seseorang telah menemukan dan mematikan tracker tersebut. Pak Wandi, Bu Sulis. Hendra tiba-tiba kembali masuk, kali ini dengan ekspresi yang berbeda. Ada secercah harapan di matanya. Ada kabar. Rio ditemukan. Kedua orang tua itu terkesiap. Tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Di mana? Bagaimana keadaannya? Tanya Wandi serentak dengan Bu Sulis. Dia di puskesmas desa Sumberjaya. Seorang pemuda menemukannya di hutan. Katanya, selamat. Bu Sulis menjerit kegirangan dan langsung memeluk suaminya. Dia selamat. Rio selamat. Tapi Wandi masih waspada. Siapa yang menghubungi? Bagaimana kita tahu ini bukan jebakan? Hendralah yang terima teleponnya. Pak, dari seorang mantri puskesmas bernama Dimas. Dia bilang Rio dalam keadaan lemah tapi stabil. Tapi... Hendra berhenti sejenak. Dia meminta kita datang diam-diam. Hanya dengan pengawal yang kita percayai. Wandi dan istrinya saling memandang. Permintaan yang tidak biasa ini justru meyakinkan mereka bahwa ini bukanlah jebakan. Kenapa? Tanya Bu Sulis. Mantri itu bilang, Rio bercerita ada yang mencoba menculiknya. Mereka ingin memastikan keamanan sebelum memberitahu lokasi pasti. Wandi menganggung. Pikirannya bekerja cepat. Baik. Siapkan mobil yang tidak mencolok. Hendra, kau dan 2 orang pengawal lain yang paling kupercaya akan ikut kami. Tidak ada yang lain. Siap, Pak. Saat Hendra pergi membuat persiapan, Wandi memandang istrinya. Untuk pertama kalinya sejak Rio hilang, ada harapan di mata mereka. Puskesmas desa, gumam Bu Sulis. Siapa yang menemukannya? Bagaimana bisa? Entahlah, sayang, jawab Wandi sambil meraih jaketnya. Tapi yang penting Rio selamat. Mari kita jemput anak kita. Tapi dalam hatinya, Wandi tahu perjalanan ini mungkin bukan akhir, melainkan awal dari sesuatu yang lebih berbahaya. Jika benar ada konspirasi penculikan yang melibatkan orang dalam, maka pertemuan dengan penyelamat Rio ini mungkin akan membawa petunjuk yang tidak terduga. Puskesmas itu sunyi, hanya terdengar detak jam dinding dan napas Rio yang mulai teratur. Pak Dimas berdiri di ruang administrasi yang sempit. Jarinya gemetar membuka buku kontak darurat yang diberikan Rio. Di tangannya, telepon kuno dengan kabel melingkar terasa seperti memiliki berat ribuan kilo. Gus, aku akan telepon sekarang, bisik Pak Dimas pada Agus yang berdiri di sampingnya, mata waspada menatap jendela. Kau yakin ini langkah yang tepat? Agus mengamati Rio yang sudah tertidur pulas di ruang perawatan. Kita tidak punya pilihan lain, Pak.
Rio butuh dokter yang lebih baik, dan orang tuanya berhak tahu. Tapi, ia menatap mantri itu dalam-dalam. Kita harus tetap hati-hati. Pak Dimas mengangguk, lalu mulai memencet nomor. Dering telepon di seberang sana terdengar seperti abadi. Di rumah sakit swasta tempat keluarga Wandi menunggu, telepon di meja Hendra berdering. Sang kepala pengawal segera mengangkatnya. Halo. Selamat pagi, dengan Bapak Wandi? Tanya Pak Dimas dengan suara tegang. Saya kepala pengawalnya. Bisa saya tahu siapa di ini dan ada perlu apa? Pak Dimas menarik napas dalam. Nama saya Dimas, mantri puskesmas di Desa Sumberjaya. Saya menelpon mengenai Rio. Wandi yang sedang berjalan mondar-mandir langsung bereaksi, meraih ponsel dari tangan Hendra. Saya ayah Rio. Bagaimana anak saya? Di mana dia? Tenang, Pak. Rio dalam keadaan selamat. Sedang istirahat di puskesmas kami. Suara Wandi hampir tercekat. Dia baik-baik saja. Ya, Pak. Ada luka lecet kecil di dahi dan dehidrasi, tapi secara umum kondisi stabil. Bu Sulis yang mendengar pembicaraan itu menangis lega, bersandar di kursi dengan tangan terkatup di dada. Terima kasih Tuhan, bisik Wandi, matanya berkaca-kaca. Kami akan segera ke sana. Di mana tepatnya lokasi puskesmas? Tunggu, Pak. Kata Pak Dimas dengan suara lebih berhati-hati. Ada sesuatu yang harus Anda ketahui. Rio bercerita, ada yang mencoba menculiknya. Wandi membeku. Apa? Dia bilang dikejar 2 orang bersepatu boot. Kami pikir, lebih baik Anda datang dengan hati-hati. Tidak memberitahu siapa-siapa dulu. Sinyal peringatan di kepala Wandi langsung aktif. Anda berpikir ada orang dalam. Kami tidak bisa mengambil risiko, Pak. Rio mengatakan para pengejarnya tahu dia anak CEO. Ini bukan kebetulan. Wandi memandang Hendra, lalu istrinya. Baik, kami akan datang diam-diam. Hanya dengan pengawal pribadi yang paling kami percayai. Bagus, sahut Pak Dimas lega. Satu hal lagi, Pak. Rio diselamatkan oleh seorang pemuda desa bernama Agus. Dialah yang menemukan dan membawanya keluar dari hutan. Agus. Ucap Wandi, mengingat nama itu. Kami berhutang nyawa padanya. Setelah mendapat petunjuk arah yang jelas, Wandi menutup telepon. Wajahnya yang tegang akhirnya menunjukkan kelegaan. Dia selamat, Sulis. Benar-benar selamat. Bu Sulis memeluk suaminya erat. Ayo kita jemput anak kita. Tapi Wandi memegang bahu istrinya. Kita harus berhati-hati. Menurut mantri tadi, ada yang mencoba menculik Rio. Hendra yang mendengar semuanya langsung mengambil sikap. Saya akan siapkan mobil biasa, Pak. Tidak pakai sopir. Saya sendiri yang akan mengemudi. Bawa Anton dan Budi saja, perintah Wandi. Mereka berdua yang paling lama bekerja dengan kita. Sementara persiapan dilakukan, Wandi berdiri di dekat jendela, pikirannya melayang pada nama Agus. Siapa pemuda desa yang telah menyelamatkan putranya? Bagaimana mungkin seorang penduduk lokal biasa bisa mengatasi para penculik yang tampaknya profesional? Wandi, apa kau pikir? Rudi terlibat? Tanya Bu Sulis dengan suara bergetar. Kita tidak bisa menuduh sembarangan, jawab Wandi sambil mengusap bahu istrinya. Tapi kita juga tidak bisa naif. Hendra sudah mengawasinya. Perjalanan ke Desa Sumberjaya akan memakan waktu 2 jam. 2 jam yang akan terasa seperti forever bagi orang tua yang sudah menunggu 36 jam untuk bertemu anak mereka. Di puskesmas, Pak Dimas meletakkan telepon dengan napas berat. Mereka akan datang, Gus. Agus mengangguk. Matanya masih tertuju pada jalan di luar. Aku akan tunggu di luar, Pak. Mengawasi kalau-kalau ada yang mencurigakan. Kau pikir mereka akan diikuti? Lebih baik waspada, Pak. Kalau benar ada orang dalam yang terlibat, mereka pasti punya cara melacak. Pak Dimas memandang Agus dengan bangga. Kau sudah berubah, Gus. Bukan lagi anak pemalu yang kutahu.
Agus tersenyum tipis. Mungkin karena sekarang ada yang harus dilindungi, Pak. Saat ia berdiri di depan puskesmas, matahari pagi mulai meninggi. Agus tidak tahu bahwa hidupnya akan berubah total dalam hitungan jam. Yang ia tahu, ia harus memastikan Rio aman sampai berada kembali dalam pelukan orang tuanya. Dan di suatu tempat di kota, seorang pria berjas rapi menerima pesan singkat. Mereka akan ke desa Sumberjaya. Rio ditemukan. Pria itu, Pak Rudi, tersenyum tipis, lalu mulai menyusun rencana baru. Mobil SUV hitam yang tidak mencolok melaju pelan menyusuri jalan desa yang berdebu. Di dalamnya, Wandi menggenggam erat tangan istrinya yang dingin dan berkeringat. Setiap guncangan kecil di jalan berbatu membuat jantung Bu Sulis berdebar kencang. "Kita hampir sampai, sayang," bisik Wandi, mencoba menenangkan istrinya sekaligus dirinya sendiri. Hendra yang menyetir melirik ke arah mereka melalui kaca spion. 5 menit lagi, Pak. Menurut petunjuk, puskesmas ada di ujung jalan ini, dekat balai desa. Bu Sulis menarik napas dalam-dalam. Apa dia akan baik-baik benar? Wan? Apa dia tidak terluka parah? Kita harus percaya pada laporan mantri tadi, Sulis. Rio selamat. Itu yang terpenting. Di depan puskesmas, Agus masih berdiri dengan waspada. Matanya yang tajam mengamati setiap kendaraan yang lewat. Ketika mobil SUV hitam mendekat dan melambat, tubuhnya langsung menegang. "Ini mereka, Pak," bisik Agus pada Pak Dimas yang baru saja keluar. Mobil berhenti sekitar 10 meter dari puskesmas. Hendra keluar pertama, matanya menyapu sekeliling dengan profesional sebelum memberi isyarat pada Wandi dan Bu Sulis untuk turun. Begitu melihat pasangan itu, Agus bisa langsung merasakan aura mereka, kekuasaan dan kekayaan dari sang ayah, serta keanggunan dan kekhawatiran dari sang ibu. Tapi yang lebih mencolok adalah kerinduan yang terpancar dari mata mereka. "Selamat pagi," sapa Wandi dengan suara bergetar. "Saya Wandi, dan ini istri saya Sulis. Kami datang untuk menjemput Rio." Pak Dimas maju ke depan. "Selamat pagi. Saya Dimas, mantri di sini. Rio sedang istirahat di dalam." Bu Sulis tidak bisa menahan diri lagi. Bagaimana keadaannya? Bisa kami lihat dia?" "Silakan, Bu. Tapi mohon pelan-pelan. Dia baru saja tertidur." Saat pasangan itu masuk, Agus tetap di luar bersama Hendra dan 2 pengawal lainnya. "Anda pasti Agus," ucap Hendra, menjabat tangan Agus. "Terima kasih telah menyelamatkan Rio." Agus hanya mengangguk malu. "Saya hanya melakukan apa yang seharusnya." Di dalam ruang perawatan, suasana mengharukan terjadi. Bu Sulis berjalan pelan mendekati tempat tidur di mana Rio terbaring tidur. Tangannya gemetar saat menutup mulutnya untuk menahan isak. "Rio, anakku," bisiknya, air mata mengalir deras di pipinya. Wandi berdiri di samping istrinya, tangannya memeluk bahu Sulis. Matanya juga berkaca-kaca melihat putra sematawayang mereka terbaring lemas di tempat tidur puskesmas sederhana. Rio bergerak-gerak dalam tidurnya, lalu perlahan membuka mata. Saat melihat orang tuanya, dia mengerjapkan mata beberapa kali seolah tidak percaya. "Papa, Mama?" Suaranya parau dan penuh rasa tak percaya. "Iya, Nak, kami di sini," jawab Wandi sambil mendekat, tangannya membelai kepala Rio dengan lembut. Bu Sulis tidak bisa menahan diri lagi. Dia mendekap Rio erat-erat, menciumi kening dan pipinya berulang kali. "Anakku, kami menemukanmu akhirnya. Kami sangat khawatir." Rio memeluk ibunya kembali, wajahnya bersembunyi di bahu Sulis. "Maaf, Mama, aku membuat kalian khawatir." "Tidak, sayang. Ini bukan salahmu," bisik Sulis sambil terus membelai rambut Rio. Setelah beberapa saat pelukan yang mengharukan, Wandi duduk di sisi tempat tidur. "Rio, ceritakan pada kami apa yang terjadi. Siapa yang mengejarmu?" Rio mulai bercerita dengan suara lemah tentang 2 orang bersepatu boot. Bagaimana mereka mencoba menangkapnya saat ia terpisah dari grup camping. "Mereka bilang mereka akan meminta uang banyak dari Papa," kata Rio, matanya masih penuh ketakutan. Wandi mengeratkan giginya, tapi suaranya tetap lembut. "Tenang, Nak. Kamu aman sekarang.
Kami tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu lagi. Saat itulah Wandi teringat pada penyelamat putranya. Di mana Agus? Pemuda yang menolongmu. Pak Dimas yang berdiri di dekat pintu menjawab. Dia di luar, Pak. Berjaga-jaga. Tolong panggil dia, pinta Wandi. Beberapa saat kemudian, Agus masuk dengan ragu-ragu. Ruangan yang sederhana itu tiba-tiba terasa sempit dengan kehadiran orang-orang penting tersebut. Anda Agus? Tanya Wandi sambil berdiri, mendekati pemuda desa itu. Iya, Pak. Jawab Agus pendek. Tangannya tidak tahu harus ditaruh di mana. Wandi memandangi Agus dari ujung kepala sampai kaki. Baju lusuh, celana jeans pudar, sandal jepit, tapi mata yang jernih dan penuh ketulusan. Tanpa berkata-kata, Wandi tiba-tiba memeluk Agus erat-erat. Terima kasih, bisik Wandi, suaranya serak oleh emosi. Terima kasih telah menyelamatkan anak saya. Agus terkejut, tidak bergerak. Pelukan seorang CEO powerful ini sama sekali tidak seperti yang ia bayangkan. Bu Sulis juga mendekat, memegang tangan Agus. Kami berhutang nyawa pada Anda. Jika bukan karena Anda. Suaranya tercekat. Rio tersenyum lemah dari tempat tidurnya. Terima kasih, Mas Agus. Kamu pahlawanku. Agus merasa matanya berkaca-kaca. Selama hidupnya, tidak pernah ada yang menghargainya seperti ini. Saya hanya membantu, Bu. Siapapun akan melakukan hal yang sama. Tidak, bantah Wandi tegas sambil melepaskan pelukan. Tidak semua orang akan mengambil risiko seperti Anda. Menurut Rio, Anda meninggalkan segala persediaan kayu Anda untuk menyelamatkannya. Bu Sulis mengusap air matanya. Kami harus membalas kebaikan Anda. Apapun yang Anda inginkan, katakanlah. Agus menggeleng, tersenyum malu. Saya tidak butuh apa-apa, Bu. Melihat Rio kembali dengan orang tuanya sudah lebih dari cukup. Pernyataan tulus itu membuat kedua orang tua itu saling memandang. Di dunia mereka yang penuh dengan transaksi dan negosiasi, ketulusan seperti ini hampir tidak pernah mereka temui. Wandi memandang Agus dengan penuh rasa hormat. Baiklah. Tapi izinkan kami setidaknya menunjukkan rasa terima kasih kami dengan cara kami. Di luar, Hendra berbicara dengan dua pengawal lainnya. Kita harus segera membawa mereka kembali ke kota. Tempat ini tidak aman. Tapi tidak ada yang menyadari, dari balik rumpun pohon di seberang jalan, sepasang mata mengamati mereka dengan saksama. Orang itu mengambil ponsel dan berbisik pelan. Mereka di sini. Rio ditemukan. Ada pemuda desa yang menyelamatkannya. Pertemuan yang mengharukan ini ternyata bukan akhir, melainkan awal dari petualangan yang lebih berbahaya bagi Agus dan keluarga Wandi. Suasana di ruang perawatan puskesmas berubah menjadi sedikit canggung setelah momen haru tersebut. Wandi memandang Agus dengan tatapan penuh pertimbangan, sementara Bu Sulis masih duduk di tepi tempat tidur, tidak melepaskan genggamannya pada tangan Rio. Agus, ucap Wandi, memecah keheningan. Bolehkah kita berbicara sebentar? Berdua saja. Agus mengangguk ragu, mengikuti Wandi ke sudut ruangan yang agak terpisah. Pak Dimas yang memahami situasi segera memberi alasan untuk memeriksa kondisi Rio lebih lanjut, memberi mereka ruang privasi. Wandi menyandarkan tubuhnya ke dinding. Wajahnya yang biasanya maskulin dan tegas kini tampak lelah namun penuh ketulusan. Agus, saya tidak akan berbelit-belit. Keluarga saya berhutang nyawa padamu, dan saya ingin membalasnya. Agus menunduk, mengusap-usap lengan bajunya yang sudah usang. Bapak tidak perlu, sungguh. Saya senang bisa menolong. Tapi saya perlu, bantah Wandi lembut. Bolehkah saya bertanya, saat ini kamu bekerja sebagai apa? Agus tersenyum getir. Saya mencari kayu, Pak. Kadang bikin kerajinan tangan dari kayu bekas. Itu saja. Dan penghasilannya cukup untuk makan sehari-hari, kadang kurang, jawab Agus jujur. Tapi saya sudah terbiasa. Wandi menghela napas. Pikirannya melayang pada kehidupan mewah yang ia jalani, sementara pemuda yang menyelamatkan anaknya hidup dalam kekurangan. Agus, bagaimana kalau kamu ikut kami ke kota? Tawar Wandi tiba-tiba. Saya akan memberimu pekerjaan di perusahaan saya.
Kamu bisa mulai dari posisi yang sesuai dengan kemampuanmu, dan kami akan sediakan tempat tinggal. Mata Agus membelalak. Tawaran itu seperti mimpi di siang bolong. Bapak Wandi, saya tidak punya pendidikan. Hanya lulusan SMP. Dan saya tidak punya keahlian khusus untuk bekerja di perusahaan. Kejujuran, keberanian, dan ketulusan hatimu adalah keahlian yang paling berharga, kata Wandi dengan penuh keyakinan. Di perusahaanku, kami membutuhkan orang-orang dengan karakter seperti kamu. Kita bisa memulai dari bawah. Aku akan pastikan kamu mendapat pelatihan yang tepat. Dari tempat tidurnya, Rio yang mendengar pembicaraan itu berseru, "Iya, Mas Agus, tinggal sama kita saja. Nanti kita bisa main bersama setiap hari." Bu Sulis yang mendengar tawaran suaminya juga mendekat. "Kami akan memperlakukan Anda seperti keluarga sendiri, Agus. Anda akan memiliki kamar yang nyaman, makanan yang teratur, dan gaji yang layak." Agus merasa dunia berputar. Hidupnya yang selalu pas-pasan, tiba-tiba dihadapkan pada jalan keluar yang begitu terang. Tapi hatinya merasa berat. "Bapak, Ibu, saya sangat berterima kasih. Tapi..." Agus memandang keluar jendela, ke arah hutan yang menjadi rumahnya selama ini. "Desa ini adalah satu-satunya rumah yang saya kenal. Semua yang saya punya ada di sini." Wandi mengangguk memahami. Perubahan memang menakutkan. Tapi pikirkan, Agus, di kota, kamu punya masa depan. Kamu bisa belajar, berkembang, dan hidup yang lebih baik. Di sini. Matanya memandang sekeliling puskesmas yang sederhana. "Kamu akan terus bergulat dengan kemiskinan. Tapi saya bebas di sini," bantah Agus lemah. "Saya tidak terbiasa dengan aturan-aturan ketat seperti di perusahaan." "Kamu akan terbiasa," sahut Bu Sulis dengan lembut. "Dan kami akan membantumu. Pikirkan baik-baik, Agus. Ini kesempatan untuk mengubah hidupmu." Pak Dimas yang kembali ke ruangan ikut berbicara. "Gus, dengarkan nasihat saya sebagai orang yang sudah seperti keluarga bagimu. Kesempatan seperti ini tidak datang dua kali. Kamu pemuda baik dan pekerja keras. Kamu pantas mendapatkan kehidupan yang lebih baik." Agus memandang Rio yang sedang menatapnya dengan harap. "Tapi, apa yang akan saya lakukan di perusahaan Bapak?" Wandi tersenyum, melihat celah untuk meyakinkan Agus. "Kamu bisa mulai sebagai asisten di divisi logistik. Kamu yang terbiasa dengan hutan pasti punya naluri yang baik untuk mengatur barang dan jalur distribusi. Atau kalau kamu lebih suka bekerja dengan tangan, kami punya workshop untuk pembuatan prototipe produk. Dan kamu akan tinggal di rumah kami," tambah Bu Sulis. "Jadi kamu tidak perlu khawatir tentang biaya hidup." Perlahan, hati Agus mulai luluh. Bayangan kehidupan baru, tempat tidur yang nyaman, makanan yang cukup, pekerjaan yang stabil, semuanya terdengar seperti mimpi. "Bagaimana dengan gubuk saya di desa?" tanya Agus akhirnya. "Kamu bisa menjaganya," jawab Wandi. "Bahkan kami akan bantu memperbaikinya. Jadi kamu selalu punya tempat untuk pulang kalau rindu." Rio menarik lengan Agus. "Please, Mas Agus, aku mau teman main di rumah. Selama ini aku kesepian karena orang tua sibuk kerja." Kalimat terakhir Rio itu yang akhirnya meluluhkan sisa keraguan Agus. Ia melihat dirinya yang sebatang kara dalam diri Rio, seorang anak yang kesepian meski dikelilingi kemewahan. "Baiklah," kata Agus akhirnya, dengan suara bergetar. "Saya terima tawaran Bapak. Terima kasih atas segala kebaikan Bapak dan Ibu." Wandi memeluk bahu Agus. "Tidak, Agus. Kamulah yang telah berbuat baik pada kami. Selamat datang di keluarga kami." Tapi di balik senyum dan harapan baru itu, tidak ada yang menyadari bahwa keputusan Agus untuk ikut ke kota akan membawanya ke dalam pusaran konspirasi dan bahaya yang jauh lebih besar daripada yang pernah ia hadapi di hutan. Mobil mewah Wandi meluncur mulus melalui gerbang besi berukir yang terbuka secara otomatis, mengungkapkan pemandangan yang membuat Agus terkesima. Sebuah rumah besar bergaya modern minimalis berdiri megah di tengah taman yang tertata sempurna. Rumah itu lebih mirip hotel mewah dalam film-film yang pernah ditonton Agus di warung kopi desa. "Kita sampai," ucap Wandi sambil membuka pintu mobil. "Selamat datang di rumah kami,
Agus. Agus keluar dari mobil dengan langkah ragu-ragu. Matanya menyapu pemandangan sekeliling, rumput yang dipotong rapi, kolam hias dengan air mancur, dan jalan setapak dari batu alam yang mengkilap. Sepatunya yang usang terasa asing di atas permukaan marmer yang mulus. Wah, bagus sekali, gumamnya takjub. Rio yang sudah lebih segar melompat keluar dari mobil dan menarik tangan Agus. Ayo, Mas Agus, aku tunjukkan kamarmu. Bu Sulis tersenyum melihat antusiasme anaknya. Iya, Agus. Mari kita lihat kamar yang sudah kami siapkan untukmu. Mereka memasuki rumah melalui pintu kayu besar yang diukir indah. Interiornya lebih menakjubkan lagi. Lantai marmer berkilauan, langit-langit tinggi dengan lampu kristal, dan perabotan yang tampak sangat mahal. Agus hampir tidak berani melangkah, takut mengotori lantai yang bersih sekali. Seorang wanita paruh baya dengan seragam rapi mendekat. Selamat datang, Pak, Bu, dan Mas Agus, ucapnya dengan senyum ramah. Agus, ini Ibu Murni, kepala rumah tangga kami. Perkenalkan Bu Sulis. Ibu Murni, tolong bantu Agus membawa barang-barangnya ke kamar. Agus memegang erat tas kain sederhana yang berisi semua barang miliknya. Hanya beberapa potong pakaian, sikat gigi, dan pisau lipat peninggalan ayahnya. Terima kasih, Bu. Tapi, tidak usah repot-repot. Saya bisa bawa sendiri. Tapi Ibu Murni sudah mengambil tasnya dengan halus. Silakan ikut saya, Mas. Mereka berjalan menyusuri koridor panjang yang dindingnya dipajangi lukisan-lukisan abstrak. Setiap beberapa langkah, ada vas keramik atau patung kecil di atas meja marmer. Semuanya terasa sangat asing bagi Agus. Kamar yang disiapkan untuknya berada di sayap timur rumah. Saat pintu terbuka, Agus terkesima. Kamar itu lebih besar dari gubuknya di desa, dengan tempat tidur lebar, meja belajar, lemari pakaian besar, dan kamar mandi pribadi di dalamnya. Ini untuk saya, tanya Agus tak percaya. Tentu saja, jawab Bu Sulis. Kami harap kamu nyaman di sini. Rio langsung melompat ke tempat tidur. Enak sekali, ya, Mas Agus. Kasurnya empuk. Wandi menepuk bahu Agus. Istirahat dulu dan mandi. Nanti malam kita makan malam bersama, dan besok pagi saya akan ajak kamu ke kantor. Setelah Wandi dan keluarganya pergi, Agus berdiri sendiri di tengah kamar mewah itu. Rasanya seperti mimpi. Dia berjalan pelan, menyentuh permukaan meja kayu yang halus, membuka tutup lemari kosong, dan duduk di tepi tempat tidur yang sangat empuk. Mas Agus? Suara Rio dari balik pintu yang terbuka. Boleh aku masuk? Silakan, Rio. Rio masuk dengan membawa setumpuk pakaian. Ini dari Mama. Katanya untuk Mas Agus. Ada baju, celana, sampai sepatu. Agus menerima bungkusan itu dengan haru. Terima kasih, Rio. Mas Agus kelihatan sedih. Tidak suka kamarnya. Bukan tidak suka, Rio. Hanya semua ini sangat baru bagi saya. Di desa, saya mandi di sumur, tidur di lantai beralas tikar. Tiba-tiba sekarang punya kamar mewah seperti ini. Rio duduk di samping Agus. Aku juga dulu kaget waktu pindah ke rumah ini. Papa bilang, dulu kita juga tinggal di rumah kecil. Tapi sekarang Papa sukses. Kamu tidak punya saudara, Rio? Selama ini bermain sendiri. Rio mengangguk. Wajahnya sedikit muram. Papa sibuk kerja. Mama sering arisan atau kegiatan sosial. Kadang, aku kesepian. Agus memahami perasaan itu. Kesepian adalah teman lamanya. Nanti kalau saya sudah di sini, kita bisa main bersama. Benarkah? Mata Rio berbinar. Aku bisa ajak Mas Agus main game di ruang keluarga? Atau main bola di taman? Tentu saja. Tapi saya tidak bisa main game. Ya, ajari saya nanti. Sore itu, untuk pertama kalinya dalam ingatannya, Agus mandi dengan air hangat yang mengalir dari keran. Dia memakai pakaian baru yang diberikan, kaos katun halus dan celana training yang nyaman. Saat bercermin di kamar mandi, dia hampir tidak mengenali dirinya sendiri. Malam harinya, makan malam di ruang makan mewah menjadi pengalaman baru lagi bagi Agus.
Meja panjang dengan taplak putih, peralatan makan berkilauan, dan beberapa jenis sendok garpu yang membuatnya bingung. Agus, duduklah di sini, ajak Bu Sulis yang memperhatikan kebingungannya. Selama makan, pelayan rumah tangga terus mengisi gelas air dan menawarkan tambahan makanan. Agus tidak terbiasa dilayani seperti ini. Besok pagi kita akan ke kantor jam 8, ucap Wandi sambil menyantap makanannya. Saya akan perkenalkan kamu pada staf dan tunjukkan lingkungan kerja. Baik, Pak, jawab Agus singkat. Jangan gugup, tambah Bu Sulis. Wandi sudah memberitahu staf tentang kedatanganmu. Tapi yang tidak dikatakan Wandi adalah bahwa beberapa stafnya, khususnya Pak Rudi, manajer keuangan, tidak setuju dengan keputusan membawa anak desa langsung bekerja di perusahaan. Setelah makan malam, saat Agus kembali ke kamarnya, dia mendengar percakapan dari balik pintu ruang kerja Wandi. Tapi Wan, apakah ini bijaksana? Membawa orang asing langsung ke dalam perusahaan? Suara Bu Sulis. Dia menyelamatkan nyawa Rio, Sulis. Dan aku percaya pada naluriku. Agus punya potensi. Tapi Rudi bilang. Aku tahu apa yang Rudi bilang. Tapi ini keputusanku. Agus berjalan cepat meninggalkan area itu. Perasaan campur aduk menghantuinya. Ternyata, tidak semua orang senang dengan kehadirannya. Kembali di kamarnya, Agus membuka jendela dan memandang keluar. Dari sini, dia bisa melihat taman yang diterangi lampu taman, dan di kejauhan, cahaya gemerlap kota. Semuanya indah, tapi terasa begitu asing. Dia merogoh tas lamanya dan mengeluarkan pisau lipat peninggalan ayahnya, satu-satunya barang berharga yang masih mengingatkannya pada kehidupan lamanya. Mungkin ini awal yang baru, bisiknya pada diri sendiri. Tapi aku harus tetap waspada. Dunia baru ini ternyata tidak semulus yang kukira. Dia tidak tahu bahwa di lantai bawah, Pak Rudi sedang menelepon seseorang dengan suara berbisik. Dia sudah di sini. Pemuda desa itu. Aku tidak tahu seberapa banyak yang dia ketahui, tapi kita harus berhati-hati. Dunia baru Agus memang penuh kemewahan dan kesempatan, tapi juga menyimpan bahaya yang tidak ia duga. Petualangan sebenarnya baru saja dimulai. Minggu-minggu pertama Agus di rumah Wandi berlalu dengan campuran rasa kagum dan kebingungan. Ia mulai terbiasa dengan rutinitas baru, bangun pagi, sarapan mewah, dan ikut Wandi ke kantor. Posisinya sebagai asisten junior di divisi logistik memberinya kesempatan belajar sistem penyimpanan dan distribusi barang. Meski awalnya canggung, ketekunan dan kecerdasan praktisnya mulai menarik perhatian positif beberapa rekan kerja. Suatu Sabtu sore, saat keluarga Wandi sedang bersantai di ruang keluarga, Rio menarik lengan Agus. Mas, mau lihat koleksi remote control car aku? Ada yang baru papa beli. Boleh sekali, Rio, jawab Agus sambil tersenyum. Hubungan mereka semakin akrab dalam beberapa minggu terakhir. Mereka menuju ke kamar Rio yang penuh dengan mainan mahal. Saat melewati koridor menuju sayap barat rumah, Rio tiba-tiba menarik Agus masuk ke sebuah ruang kecil berisi panel listrik dan perlengkapan kebersihan. Kenapa, Rio? Tanya Agus heran. Lihat, itu Pak Jono, bisik Rio, menunjuk celah kecil di pintu yang terbuka. Di ujung koridor, sopir pribadi keluarga, Pak Jono, sedang berbicara di telepon dengan suara rendah. Ekspresinya tegang, tidak seperti biasanya yang selalu ramah dan tersenyum. Tidak, dia masih di sini. Setiap hari ikut Pak Wandi ke kantor, desis Jono. Aku tidak tahu seberapa banyak yang dia lihat di hutan. Tapi Rio sudah cerita banyak padanya. Agus langsung siaga. Ia menekan bahu Rio dan mendekatkan telinganya. Rencana kita sudah hancur karena anak desa itu, lanjut Jono. Sekarang dia malah dijadikan anak emas. Aku tidak bisa berbuat banyak. Dia selalu dekat dengan Pak Wandi atau Rio. Rio menggenggam tangan Agus erat-erat, wajahnya pucat. Tidak, aku tidak bisa cari tahu sekarang. Mereka sedang di ruang keluarga. Nanti malam saja, aku akan periksa kamarnya. Mungkin ada catatan atau sesuatu yang bisa memberitahu seberapa banyak yang dia ketahui. Jono menutup telepon dan berjalan pergi dengan cepat. Setelah yakin koridor sudah kosong, Agus membawa Rio kembali ke kamarnya. Mas, itu suara orang yang mengejar aku di hutan. Rio gemetar.
Aku ingat suaranya. Agus segera menutup pintu kamar Rio. Tenang, Rio. Tarik napas dalam-dalam. Kamu yakin? Rio mengangguk. Matanya berkaca-kaca. Aku tidak pernah lupa suara itu. Dia yang teriak suruh aku berhenti lari. Pikiran Agus berputar cepat. Sopir pribadi keluarga, orang yang dipercaya mengantar jemput Rio setiap hari, ternyata terlibat dalam upaya penculikan. Rio, dengar baik-baik, kata Agus sambil berlutut agar sejajar dengan Rio. Kita tidak bisa cerita pada siapapun dulu. Tidak pada papa, tidak pada mama. Tapi kenapa? Kita harus bilang pada papa. Karena kita tidak tahu siapa lagi yang terlibat. Jono bilang, rencana kita, berarti ada lebih dari satu orang. Bisa saja ada orang lain di rumah ini, atau di perusahaan yang bekerja sama dengannya. Rio terlihat ketakutan. Jadi, kita tidak bisa percaya siapa-siapa. Kita hanya bisa percaya papa, mama, dan Hendra. Tapi kita harus pastikan cara memberitahu mereka yang aman. Agus memandang Rio dengan serius. Kamu harus bersikap normal pada Pak Jono. Jangan tunjukkan bahwa kita tahu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Agus berpikir sejenak. Aku akan catat semua yang kita dengar dan lihat. Nanti kita cari waktu yang tepat untuk bicara dengan papamu saat hanya kita berempat saja. Aku, kamu, papa, dan mama. Malam ini Jono mau masuk ke kamarmu, Mas. Agus menganggung. Aku tahu. Aku akan siapkan sesuatu untuknya. Malam itu, setelah semua penghuni rumah tertidur, Agus sengaja meninggalkan selembar kertas di mejanya yang berisi catatan tentang ingatan Rio, tapi ditulis dengan kode sederhana yang hanya bisa dimengerti olehnya dan Rio. Ia juga menyembunyikan pisau lipat peninggalan ayahnya di bawah bantal. Tepat pukul 2 pagi, pintu kamarnya dibuka perlahan. Dari balik selimut yang sengaja ia buat seolah-olah ada orang tidur di dalamnya, Agus melihat siluet Jono memasuki kamarnya. Dengan gerakan cepat dan diam-diam, Jono mendekati meja dan mengambil kertas yang sengaja ditinggalkan Agus. Ia mengeluarkan ponsel dan memotret catatan itu, lalu mulai membuka-buka laci meja. Tiba-tiba, lampu kamar menyala. Sedang cari apa, Pak Jono? Tanya Agus dari sudut kamar tempat ia bersembunyi. Jono terkejut, tapi segera menguasai diri. Maaf, Mas Agus. Saya coba periksa keran air di kamar mandi. Katanya bocor. Di kamar mandi? Tapi Anda sedang membuka laci meja saya, kata Agus dingin. Jono tersenyum tipis. Kebiasaan lama, Mas. Dulu saya pernah kehilangan arloji karena ketempatkan pelayan. Jadi saya suka cek kalau ada barang yang tidak pada tempatnya. Alasan yang dibuat-buat, tapi disampaikan dengan cukup meyakinkan. Kalau begitu, silakan periksa kamar mandi, ucap Agus, memberi jalan. Setelah Jono pergi dengan wajah masam, Agus mengunci pintunya. Ia tahu sekarang bahwa mereka sedang dalam bahaya. Musuh mereka bukan orang asing, tapi orang dalam yang dipercaya keluarga. Keesokan harinya, Agus menyampaikan kekhawatirannya pada Wandi dengan cara yang halus. Pak, boleh saya belajar sistem keamanan rumah? Untuk berjaga-jaga kalau ada orang tidak dikenal masuk. Wandi yang sedang membaca laporan keuangan menatap Agus. Kenapa tiba-tiba tertarik dengan sistem keamanan? Kemarin saya lihat ada orang mencurigakan di sekitar pagar rumah. Mungkin saya terlalu waspala, tapi lebih baik berhati-hati. Wandi mengangguk. Baik, nanti akan saya minta Hendra mengajarmu. Tapi yang tidak diketahui Agus adalah, percakapan ini didengar oleh Rudi yang kebetulan sedang berkunjung ke rumah Wandi untuk membahas bisnis. Tampaknya anak desa itu mulai mencurigai sesuatu, bisik Rudi pada Jono di dapur, saat mereka kebetulan bertemu. Kau harus lebih berhati-hati. Jono mengangguk dengan wajah serius. Mungkin lebih baik kita percepat rencana kedua. Bayang-bayang pengkhianat mulai merayap semakin dekat, dan Agus sadar bahwa pertarungan sebenarnya baru saja dimulai. Di dunia baru yang asing ini, ia harus belajar cepat bukan hanya tentang bisnis dan kehidupan kota, tapi juga tentang permainan mata-mata yang mematikan. Hari Senin pagi terasa berbeda bagi Agus. Setelah insiden dengan Jono,
Setiap sudut rumah mewah itu sekarang terasa mengandung ancaman. Saat ia turun untuk sarapan, matanya secara insting memindai setiap orang yang lalu lalang, Ibu Murni yang sedang mengatur meja, pelayan muda yang menyajikan teh, dan terutama Pak Jono yang berdiri di dekat pintu dengan wajah seperti biasa. "Pagi, Mas Agus," sapa Jono ramah, seolah insiden malam Sabtu tidak pernah terjadi. "Pagi, Pak Jono," balas Agus singkat, duduk di kursinya yang sudah ditentukan. Wandi yang membaca koran menyapa tanpa mengangkat pandangannya. "Hari ini ada meeting penting dengan investor Jepang. Agus, kau akan ikut untuk belajar bagaimana negosiasi tingkat tinggi dilakukan." "Baik, Pak," jawab Agus, meski hatinya berdebar. Keikutsertaannya dalam meeting penting berarti ia akan semakin diperhatikan, baik secara positif maupun negatif. Di perjalanan menuju kantor, Agus duduk di samping Wandi di kursi belakang, sementara Jono menyetir. Dari kaca spion, sesekali Agus menangkap pandangan Jono yang mengamatinya. "Kau kelihatan tegang, Agus," ucap Wandi tiba-tiba. "Meeting dengan investor asing pertama kali untuk saya, Pak." Wandi tersenyum. "Tenang saja, kau hanya perlu mengamati dan belajar." Sesampainya di gedung perkantoran megah yang menjadi markas perusahaan Wandi Group, suasana semakin menegangkan bagi Agus. Beberapa karyawan yang biasanya hanya melirik sekilas, kini memandangnya dengan tatapan penuh pertanyaan. Di lift menuju lantai 25, mereka berpapasan dengan Pak Rudi. "Selamat pagi, Pak Wandi," sapa Rudi dengan ramah, sebelum matanya beralih ke Agus. "Dan selamat pagi, Agus. Dengar-dengar kau akan ikut meeting investor hari ini. Semangat belajar, ya." "Terima kasih, Pak Rudi," jawab Agus sopan, tapi ia merasakan sesuatu yang tidak tulus dalam senyuman manajer keuangan itu. Meeting berlangsung selama 3 jam. Agus duduk di sudut ruangan, memperhatikan dengan saksama bagaimana Wandi dengan percaya diri mempresentasikan proyek baru dan menanggapi pertanyaan-pertanyaan kritis dari investor Jepang. Di tengah meeting, Rudi beberapa kali menambahkan poin-poin teknis dengan sangat meyakinkan. "Saudara-saudara, dengan margin keuntungan 15% dan payback period 3 tahun, proyek ini sangat feasible," kata Rudi pada suatu titik, menyajikan data-data finansial yang detail. Setelah meeting usai, saat investor sudah pergi, Wandi memuji timnya. "Presentasi yang bagus, Rudi. Data analisis finansialmu sangat membantu." "Sama-sama, Pak Wandi. Semua untuk perusahaan," jawab Rudi rendah hati. Saat Wandi sedang berbicara dengan sekretarisnya, Rudi mendekati Agus. "Bagaimana, Agus? Banyak yang dipelajari hari ini?" "Banyak sekali, Pak. Terutama bagaimana Bapak menyajikan data dengan sangat meyakinkan." Rudi tersenyum, tapi matanya tetap dingin. "Data adalah segalanya dalam bisnis, Agus. Tapi hati-hati, data yang salah bisa menyesatkan." Ada nada peringatan dalam suaranya. Siang hari, Agus makan siang di kantin karyawan sendirian seperti biasa. Beberapa karyawan junior yang biasanya duduk bersamanya, hari ini sibuk dengan alasan yang berbeda-beda. Saat ia akan mengambil dessert, seorang wanita dari divisi pemasaran mendekatinya. "Agus." "Ya, saya Mira dari divisi pemasaran." "Iya, Bu. Ada yang bisa saya bantu?" Mira menurunkan suaranya. "Hati-hati dengan Pak Rudi. Dia tidak suka dengan orang yang terlalu dekat dengan Pak Wandi." Agus mengerutkan kening. "Kenapa?" "Rudi punya ambisi besar. Selama ini dia yang paling dekat dengan Pak Wandi, sampai kamu datang." Mira melirik ke sekeliling sebelum melanjutkan. "Dengar-dengar, ada yang tidak beres dengan proyek baru ini. Data yang Rudi sajikan terlalu bagus untuk jadi kenyataan." Sebelum Agus bisa bertanya lebih lanjut, Mira sudah pergi meninggalkannya dengan peringatan yang membuatnya semakin waspada. Sore hari, Wandi meminta Agus pulang lebih awal karena ada janji keluarga. Biasanya Jono yang mengantarnya, tapi hari ini Wandi bilang Jono ada keperluan lain. "Kau bisa naik taksi atau jemputan online," kata Wandi. "Atau tunggu sampai saya selesai, sekitar 2 jam lagi." "Tidak usah repot-repot, Pak. Saya bisa pulang sendiri," jawab Agus. Keputusan itu mungkin adalah kesalahan terbesarnya. Saat menunggu lift,
Agus bertemu dengan Rudi lagi. Pulang awal hari ini, Agus. Iya, Pak. Ada keperluan dengan Rio. Rudi mengangguk. Hati-hati di jalan. Lalu lintas jam ini cukup padat. Perhatian yang tampak normal, tapi membuat Agus semakin tidak nyaman. Dari gedung perkantoran, Agus memutuskan untuk berjalan kaki sebentar sebelum memesan taksi. Udara sore dan keramaian kota membantunya berpikir lebih jernih. Tapi saat ia menyusuri trotoar yang cukup sepi di belakang gedung perkantoran, sebuah mobil van hitam tiba-tiba berhenti di sampingnya. Dua pria bertopeng keluar dengan cepat. Sebelum Agus sempat bereaksi, mereka sudah menyeretnya ke dalam mobil. Diam. Kalau tidak mau celaka. Hardik, salah satu pria itu, menekankan sesuatu yang tajam di pinggang Agus. Di dalam mobil yang gelap, Agus mendengar suara yang familiar. Kau terlalu banyak ikut campur, anak desa. Itu suara Jono. Mobil melaju kencang, membawanya ke tempat yang tidak diketahui. Agus berusaha tetap tenang, mengingat setiap belokan dan suara yang ia dengar. Ini adalah peringatan. Mereka ingin menakut-nakutinya, atau mungkin lebih dari itu. Kami hanya ingin mengingatkan, kata Jono dari kursi depan. Kau bukan siapa-siapa di sini. Main di tempatmu, atau konsekuensinya akan lebih buruk. Agus tidak menjawab. Pikirannya bekerja cepat, mencari cara untuk melacak lokasi mereka atau meninggalkan jejak. Tapi kemudian sesuatu yang tidak terduga terjadi. Mobil tiba-tiba berhenti mendadak. Disusul suara benturan dan teriakan dari luar. Dari jendela mobil yang gelap, Agus melihat lampu merah dan biru berkedip. Polisi keluar dari mobil dengan tangan di atas kepala. Dalam kebingungan itu, Agus mendengar suara Hendra. Agus, kau di dalam. Pintu mobil van terbuka, dan cahaya sore menyilaukan matanya. Hendra dan dua pengawal lainnya berdiri dengan senjata terhunus, sementara ketiga penculiknya sudah ditangkap polisi. Bagaimana kau tahu? Tanya Agus masih shock. Hendra memasang GPS tracker di tas kerjamu sejak insiden dengan Rio, jawab Wandi yang tiba-tiba muncul dari mobil polisi. Wajahnya marah dan kecewa. Dan kami sudah mencurigai Jono sejak kau bilang ada orang mencurigakan. Ternyata, Wandi tidak begitu naif. Diam-diam, ia sudah menyelidiki orang-orang di sekitarnya. Tapi kenapa tidak menangkapnya lebih awal? Tanya Agus. Kami butuh bukti. Dan kami ingin tahu siapa dalang di balik semua ini, jawab Hendra. Hari ini, mereka memberikan bukti yang kami butuhkan. Saat Jono diborgol, ia menatap Agus dengan penuh kebencian. Ini belum berakhir. Masih ada orang lain yang lebih berbahaya. Kembali ke rumah Wandi malam itu, Agus menyadari satu hal. Ia sekarang benar-benar menjadi target. Dan pertarungan yang awalnya hanya tentang menyelamatkan Rio, kini telah berubah menjadi pertarungan untuk menyelamatkan dirinya sendiri dan mungkin juga masa depan perusahaan Wandi. Dunia kota yang awalnya ia pikir aman dan teratur, ternyata menyimpan bahaya yang lebih tersembunyi daripada hutan belantara yang pernah ia jelajahi. Kembali ke rumah Wandi malam itu, suasana tegang menyelimuti keluarga tersebut. Jono telah dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi, namun sebelum sempat mengungkapkan nama dalang di balik semua ini, pengacaranya sudah datang dan membungkamnya. Wandi menggeleng sambil menatap laporan polisi yang diterimanya melalui email. Dia tidak bicara. Hanya mengaku bertindak sendiri karena dendam pribadi. Dendam apa? Tanya Bu Sulis dengan suara bergetar. Kita selalu memperlakukan dia dengan baik. Hendra yang berdiri di dekat jendela menambahkan, itu hanya kedok, Bu. Pengacara yang menjemputnya adalah pengacara yang sering bekerja untuk Rudi. Agus yang duduk di sofa merasa perlu menyampaikan peringatan yang diterimanya. Pak Wandi, ada sesuatu yang harus saya sampaikan. Semua mata tertuju padanya. Siang tadi, sebelum insiden, seorang karyawan dari divisi pemasaran mencurigai data yang disajikan Pak Rudi dalam meeting investor. Wandi mengerutkan kening. Mira? Apa yang dia katakan? Dia bilang data yang disajikan Pak Rudi terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Dan dia memperingatkan saya untuk berhati-hati. Wandi berdiri dan mulai berjalan mondar-mandir. Rudi sudah bekerja dengan saya selama 10 tahun. Dia yang membawa perusahaan melalui masa-masa sulit.
Tapi Pak, Hendra menyela, beberapa pengawal saya melaporkan Rudy sering bertemu dengan kompetitor kita bulan lalu. Saat itu saya kira hanya kebetulan, tapi sekarang. Bu Sulis mendekati suaminya. Wandi, ingat telepon mencurigakan ke Rudy saat Rio hilang? Dan ingat bagaimana dia begitu yakin ini akan menjadi kasus penculikan. Rio yang selama ini diam di sudut ruangan tiba-tiba berbicara. Papa, waktu di hutan salah satu orang yang mengejar saya bicara tentang bos besar yang akan marah kalau mereka gagal. Potongan-potongan bukti mulai membentuk gambaran yang semakin jelas. Namun Wandi masih ragu. Besok saya akan konfirmasi data proyek baru itu dengan tim audit internal. Putus Wandi akhirnya. Tapi kita harus berhati-hati. Rudy punya pengaruh besar di perusahaan. Jika kita salah menuduh. Keesokan harinya di kantor, suasana terasa berbeda. Rudy datang dengan wajah seperti biasa, seolah tidak tahu tentang penangkapan Jono. Selamat pagi, Pak Wandi, sapa Rudy ramah. Bagaimana hasil follow up dengan investor Jepang? Mereka meminta waktu untuk mempertimbangkan. Rudy, ngomong-ngomong, saya butuh file data mentah proyek tersebut untuk ditunjukkan pada tim audit. Sekejap, ada perubahan ekspresi di wajah Rudy yang hampir tidak terlihat. Tentu, Pak. Tapi kenapa tim audit? Bukannya kita sudah menyelesaikan audit kuartalan bulan lalu? Investor meminta verifikasi tambahan, jawab Wandi dengan tenang. Mereka sangat terkesan dengan presentasimu sehingga ingin memastikan semua data akurat. Alasan yang masuk akal, tapi Agus yang memperhatikan dari samping melihat keraguan di mata Rudy. Saya akan siapkan semuanya sebelum makan siang, janji Rudy sebelum pergi dengan langkah cepat. Sepanjang pagi, Agus memperhatikan peningkatan aktivitas tidak biasa di sekitar kantor Rudy. Beberapa karyawan yang dikenal dekat dengan Rudy terlihat mondar-mandir dengan wajah tegang. Saat makan siang, Mira kembali mendekati Agus di kantin. Apa terjadi sesuatu? Beberapa orang dari divisi keuangan terlihat panik. Pak Wandi meminta data proyek untuk audit. Jawab Agus hati-hati. Mira mengangguk paham. Hati-hati, Agus. Rudy punya banyak telinga di sini. Bahkan di antara pengawal Pak Wandi. Peringatan itu membuat Agus semakin waspada. Jika benar ada pengawal yang bekerja untuk Rudy, maka keselamatan Wandi dan keluarganya bisa dalam bahaya. Sore harinya, saat Agus hendak pulang, ia secara tidak sengaja mendengar percakapan dari ruang rapat kecil. Tidak bisa memberikan data asli. Mereka akan tahu kita menipu, bisik seorang wanita. Tenang, saya sudah menyiapkan versi yang sudah disesuaikan, jawab suara Rudy. Tapi kita harus percepat rencana. Wandi mulai mencurigai. Agus berjalan cepat meninggalkan area itu sebelum ketahuan. Di mobil dalam perjalanan pulang, kali ini dengan pengawal yang berbeda, ia segera menghubungi Wandi yang pulang lebih awal. Pak, saya dengar percakapan Pak Rudy. Dia menyiapkan data palsu untuk audit. Dari seberang telepon, Wandi menghela napas. Saya sudah menduganya. Tim audit melaporkan ada ketidaksesuaian dalam data yang diberikan. Ada satu hal lagi, Pak. Mira memperingatkan bahwa Pak Rudy mungkin punya orang di antara pengawal Anda. Diam sejenak. Itu mengkhawatirkan. Baik, jangan bicara dengan siapapun tentang ini. Nanti malam kita bicara lebih lanjut di rumah. Malam itu, setelah Rio tertidur, Wandi, Bu Sulis, Agus, dan Hendra berkumpul di ruang belajar Wandi. Hendra, apakah mungkin ada pengawal kita yang bekerja untuk Rudy? Tanya Wandi langsung pada intinya. Hendra tampak tersinggung. Saya pilih semua pengawal pribadi sendiri, Pak. Tapi Anda juga yang mempekerjakan Jono, sentil Bu Sulis halus. Hendra menunduk. Itu kesalahan saya. Tapi untuk pengawal inti, saya yakin dengan mereka. Kecurigaan ini mulai meracuni kita semua, keluh Wandi. Kita saling tidak percaya. Agus yang selama ini diam akhirnya berbicara. Mungkin, kita bisa menggunakan saya sebagai umpan. Semua mata tertuju padanya. Maksudmu? Tanya Wandi. Pak Rudy melihat saya sebagai ancaman. Jika saya dikeluarkan dari perusahaan, mungkin dia akan lengah dan melakukan kesalahan.
Bu Sulis langsung membantah. Tidak, Agus. Itu terlalu berbahaya. Tapi Ibu, selama ini saya selalu dalam bahaya. Setidaknya dengan cara ini kita bisa mengontrol situasinya. Wandi mempertimbangkan ide itu. Kau punya rencana? Agus mengangguk. Kita buat seolah-olah Pak Wandi kecewa dengan saya karena suatu alasan. Saya diberhentikan dan dikembalikan ke desa. Tapi sebenarnya saya tetap di kota, mengumpulkan bukti dari luar. Hendra mengangguk pelan. Itu bisa bekerja. Tapi risikonya besar. Jika Rudi tahu kau masih menginvestigasinya. Lebih baik daripada menunggu dia menusuk kita dari belakang, jawab Agus tegas. Wandi memandang Agus dengan penuh kekaguman. Kau berani sekali, Agus. Tapi kau benar. Kita harus mengambil inisiatif. Rencana pun disusun. Besoknya, akan ada pertengkaran dramatis antara Wandi dan Agus di kantor, yang akan berujung pada pemulangan Agus ke desa. Tapi saat pertemuan berakhir dan semua pergi, Agus berdiri di balkon kamarnya, memandang kota yang gemerlap. Ia sadar rencana ini bisa berakhir dengan sangat buruk. Rudi bukanlah orang yang bisa diremehkan. Dia licik, berkuasa, dan tampaknya punya jaringan yang luas. Dari dalam kamar, ponselnya bergetar. Sebuah pesan anonim muncul. Kami tahu rencanamu. Berhenti selagi kau masih bisa. Seseorang memang memantau setiap gerak-gerik mereka. Dan sekarang, permainan kucing-kucingan yang mematikan benar-benar dimulai. Keesokan harinya, suasana kantor Wandi Group tegang bagai di medan perang. Rencana, pemecatan, Agus akan dilakukan hari itu. Namun sebelum itu terjadi, sesuatu yang tak terduga muncul. Meeting darurat. Semua manajer ke ruang rapat utama. Teriak sekretaris Wandi melalui pengeras suara. Agus yang sedang mengatur dokumen di meja kerjanya segera bergegas mengikuti arus karyawan menuju ruang rapat. Di sana, Wandi sudah berdiri di depan layar presentasi dengan wajah muram. Tuan-tuan, saya baru menerima telepon dari investor Jepang. Mulainya dengan suara berat. Mereka membatalkan investasi untuk proyek baru kita. Desah kecewa terdengar dari seluruh ruangan. Rudi yang duduk di baris depan tampak paling terkejut. Batal? Tapi mereka begitu antusias kemarin, protes Rudi. Wandi menatapnya tajam. Mereka melakukan due diligence independen dan menemukan ketidaksesuaian dalam data yang kita berikan. Semua mata tertuju pada Rudi yang bertanggung jawab atas data tersebut. Saya tidak mengerti, Pak Wandi, kata Rudi, berdiri dengan wajah pucat. Data yang saya berikan semuanya akurat. Benarkah? Wandi menekan tombol remote, menampilkan grafik di layar. Menurut investigasi mereka, angka penjualan proyeksi kita di markup 40%. Biaya produksi sengaja direndahkan 25%. Dan yang paling parah. Wandi berhenti sejenak, matanya menyapu seluruh ruangan. Laporan studi kelayakan lingkungan yang kita sertakan ternyata palsu. Riuh rendah memenuhi ruangan. Rudi berdiri kaku. Wajahnya berubah dari pucat menjadi merah padam. Ini fitnah, bentaknya. Saya bekerja untuk perusahaan ini selama 10 tahun. Tidak mungkin saya akan melakukan hal seperti ini. Wandi mengangkat sebuah dokumen. Lalu bisakah kau jelaskan mengapa ada transfer dana senilai 2 miliar dari rekening proyek ke perusahaan Shell di Kepulauan Kaiman? Rudi tercekuk. Saya tidak tahu tentang itu. Saya sudah memeriksa, sahut kepala audit internal yang duduk di samping Wandi. Transfer itu disetujui oleh Anda, Pak Rudi. Agus yang duduk di barisan belakang memperhatikan dengan hati-hati. Ia melihat beberapa manajer yang biasanya dekat dengan Rudi mulai menjauh, sementara yang lain memandang dengan kecurigaan. Pak Wandi, kata Rudi tiba-tiba dengan suara lebih tenang. Saya kira kita perlu membicarakan ini secara tertutup. Mungkin ada kesalahpahaman yang bisa kita klarifikasi. Wandi mengangguk. Baik. Meeting ditutup. Rudi, temui saya di ruang kerja saya. Saat karyawan lain mulai meninggalkan ruangan dengan gumaman dan pandangan penuh tanya, Agus mencoba mendekati Wandi. Pak, boleh saya ikut? Wandi menggeleng. Tidak, Agus. Ini urusan internal perusahaan.
Tapi saat Wandi dan Rudi masuk ke ruang kerja Wandi, Agus memiliki firasat buruk. Ia berjalan ke ruang server kecil di sebelah ruang kerja Wandi, tempat di mana ia tahu ada ventilasi udara yang terhubung langsung ke ruang kerja tersebut. Dari balik ventilasi, Agus bisa mendengar percakapan dengan jelas. "Jadi kau mengakui?" Suara Wandi tegas. "Tidak sepenuhnya, Wan," jawab Rudi, kali ini tanpa formalitas. "Aku hanya mengatur sedikit angka untuk kebaikan perusahaan." "Kebaikan perusahaan? Atau kebaikan kantongmu sendiri?" Rudi tertawa sinis. "Kau terlalu naif, Wandi. Di dunia bisnis, semua orang melakukan ini. Hanya kau yang tetap bersikap suci. Kau tahu aturannya, Rudi. Aku harus melaporkan ini ke kepolisian." "Ah, tapi apakah kau yakin ingin melakukan itu?" ancam Rudi. "Aku tahu semua rahasia perusahaan ini. Semua transaksi tidak resmi yang pernah kau lakukan. Kau mengancamku." "Menasehati, Wan. Lebih baik kau memecat seseorang sebagai kambing hitam untuk kesalahan ini. Misalnya, anak desa yang kau anggap anak mas itu." Agus menahan napas. Agus tidak terlibat dalam proyek ini. Tapi dia bisa menjadi korban yang sempurna. Pemuda desa yang tergiur uang, mencoba memanipulasi data tapi ketahuan. Cerita yang bagus, bukan? Wandi terdiam cukup lama. "Keluar dari sini, Rudi. Dan jangan kembali sampai aku memanggilmu." "Seperti yang kau mau, bos." Kata-kata terakhir Rudi terdengar sarkastik. Begitu Rudi pergi, Agus segera masuk ke ruang kerja Wandi. "Pak, saya dengar semuanya." Wandi sedang berdiri di dekat jendela, menatap kota di bawah. "Dia benar, Agus. Aku tidak bisa begitu saja menyeretnya ke polisi. Dia tahu terlalu banyak. Tapi dia korup dan berbahaya. Dia terlibat dalam upaya penculikan Rio." Wandi memutar badan, wajahnya lelah. "Aku tahu, tapi tanpa bukti kuat, semua hanya akan menjadi kata-kataku melawan katanya. Dia punya koneksi yang kuat. Lalu apa yang akan kita lakukan? Kita akan teruskan rencana semula. Kau akan diberhentikan besok. Tapi kali ini dengan alasan yang berbeda, karena diduga terlibat dalam manipulasi data." Agus terkejut. "Tapi, nama baik saya. Ini hanya sandiwara, Agus. Percayalah padaku." Keesokan harinya, drama itu dimainkan. Di depan semua karyawan, Wandi berpura-pura marah besar pada Agus, menuduhnya mencoba mengakses data finansial secara tidak sah. Agus, dengan akting yang cukup meyakinkan, berpura-pura membantah sebelum akhirnya diusir dari gedung kantor. Tapi saat Agus keluar dari gedung dengan tas di tangan, ia melihat Rudi berdiri di samping mobil mewahnya, tersenyum puas. "Nasib baik, anak desa," sindir Rudi. "Kau seharusnya tetap di hutan." Agus tidak menjawab, hanya berjalan menuju halte bus dengan kepala tertunduk. Tapi dalam hatinya, ia tahu ini baru awal. Dari luar, ia akan lebih leluasa mengumpulkan bukti tanpa pengawasan ketat Rudi. Yang tidak ia duga adalah, Rudi tidak sepenuhnya percaya dengan sandiwara itu. Malamnya, saat Agus sudah pulang ke desa, sebenarnya ia tinggal di apartemen kecil yang disewa Wandi. Seseorang menyusup ke kamarnya yang kosong di rumah Wandi. Orang itu, seorang pelayan yang bekerja sama dengan Rudi, menempatkan dokumen rahasia perusahaan dan segepok uang di bawah kasur Agus. Jebakan telah dipasang, dan besok pagi, penggelapan oleh Agus akan terungkap. Perang antara kebenaran dan kebatilan semakin memanas, dan Agus tidak menyadari bahwa jebakan yang jauh lebih berbahaya sedang menantinya. 3 hari setelah Agus diusir dari Wandi Group, ia mulai menjalankan investigasi diam-diamnya dari apartemen kecil di pinggiran kota. Dengan bantuan Hendra, ia mengumpulkan data transaksi mencurigakan yang melibatkan Rudi. Namun, sesuatu yang tak terduga terjadi pagi itu. 3 hari setelah Agus diusir dari Wandi Group, ia mulai menjalankan investigasi diam-diamnya dari apartemen kecil di pinggiran kota. Dengan bantuan Hendra, ia mengumpulkan data transaksi mencurigakan yang melibatkan Rudi. Namun,
Sesuatu yang tak terduga terjadi pagi itu. Ponsel Agus berdering. Itu adalah Rio. Mas Agus, buruan balik ke rumah. Ada yang nemuin dokumen rahasia dan uang banyak di bawah kasur kamarmu. Papa marah banget. Jantung Agus berdebar kencang. Apa? Aku tidak menaruh apa-apa di sana. Aku percaya Mas. Tapi Papa dapat laporan kalau Mas jual data perusahaan ke kompetitor. Sekarang Papa mau panggil polisi. Sebelum Agus sempat merespons, terdengar ketukan keras di pintu apartemennya. Agus, ini Hendra. Buka pintu. Dengan panik, Agus membuka pintu. Hendra masuk dengan wajah tegang. Kau harus pergi dari sini sekarang juga, desis Hendra. Rudi sudah meyakinkan Pak Wandi bahwa kau pengkhianat. Ada bukti-bukti kuat. Tapi aku tidak melakukan apa-apa. Aku tahu. Tapi ada rekaman CCTV yang direkayasa menunjukkan kau mencuri dokumen. Ada transfer uang ke rekeningmu. Dan sekarang ada barang bukti di kamarmu. Rudi menjebakmu sempurna. Dari jendela apartemen, Agus melihat beberapa mobil mencurigakan berhenti di depan gedung. Itu polisi? Tanya Agus gugup. Bukan. Itu orang bayaran Rudi. Mereka lebih berbahaya dari polisi. Hendra menyerahkan sebuah kunci dan dokumen. Ini kunci mobil dan identitas palsu. Pergi ke gudang tua di kawasan industri. Tempat itu aman. Tapi aku harus membersihkan namaku. Sekarang selamatkan dirimu dulu. Aku akan berusaha meyakinkan Pak Wandi. Tak punya pilihan. Agus menyusuri tangga darurat dan keluar melalui pintu belakang gedung. Sebuah mobil sedan biasa sudah menunggu. Saat ia memasukkan kunci, sebuah suara familiar mengejarnya. Agus, tunggu. Ia menoleh dan melihat Rio berlari ke arahnya. Wajahnya penuh ketakutan. Rio, apa kau lari dari rumah? Aku dengar Papa bicara dengan polisi. Mereka akan menangkap Mas. Aku tidak percaya Mas bersalah. Rio memegang erat lengan Agus. Aku ikut Mas. Tidak bisa, Rio. Ini berbahaya. Tapi lebih berbahaya kalau aku tinggal. Tadi aku dengar Rudi bicara dengan seseorang. Dia bilang lebih baik menyingkirkan aku juga karena aku tahu terlalu banyak. Perkataan Rio membuat darah Agus mendidih. Rudi tidak hanya ingin menjebaknya, tapi juga mengancam nyawa Rio. Cepat, masuk ke mobil. Mereka berdua meluncur keluar dari parkiran tepat saat beberapa pria berseragam hitam memasuki gedung. Rio yang cerdas sudah membawa tas kecil berisi ponsel, powerbank, dan uang tabungannya. Sekarang kita harus cari bukti untuk membongkar semua kebohongan Rudi, kata Agus sambil menyetir dengan tangan gemetar. Aku tahu caranya, sahut Rio tiba-tiba. Waktu itu aku dengar Rudi bilang sama Jono tentang gudang arsip tua, tempat mereka menyimpan semua dokumen asli. Di mana lokasinya? Di daerah Pasar Minggu. Tapi aku tidak tahu persis alamatnya. Agus segera menghubungi Hendra melalui ponsel darurat yang diberikan. Hendra, kami butuh bantuan. Rio bersama saya. Dengar, Agus. Suara Hendra berbisik khawatir. Situasi semakin rumit. Rudi meyakinkan semua orang bahwa kau menculik Rio untuk kedua kalinya. Sekuat apapun aku membelamu, Pak Wandi tidak mau dengar. Tapi Rio ada di sini atas kemauannya sendiri. Pak Wandi tidak akan percaya. Dia marah sekali. Kau sekarang jadi buronan polisi karena dugaan penculikan dan penggelapan. Rio merebut ponsel itu. Hendra, ini Rio. Aku baik-baik saja dan tidak diculik. Tolong percaya kami. Rio, sayang, kau harus pulang. Ini terlalu berbahaya. Bujuk Hendra. Tidak. Aku hanya akan pulang kalau Rudi ditangkap. Dia jahat dan mau menyakiti keluarga kita. Tiba-tiba, suara Hendra terputus. Ponsel mereka kehilangan sinyal. Agus segera menyadari mereka sedang dilacak. Rio, lepas baterai ponselmu. Cepat. Tapi sudah terlambat. Dari kaca spion, Agus melihat beberapa mobil gelap mulai mengikuti mereka. Rudi memang tidak memberikan kesempatan. Kita harus ganti mobil,
kata Agus, lalu teringat sesuatu. Rio, kau masih punya kalung liontin pembergian orang tuamu? Rio mengangguk, mengeluarkan kalung emas kecil berbentuk hati dari dalam bajunya. Masih. Kenapa? Itu ada GPS tracker, kan? Matikan. Tapi nanti papa dan mama tidak bisa menemukan kita. Justru itulah masalahnya. Sekarang Rudy bisa melacak kita melalui itu. Dengan sedih, Rio melepaskan kalungnya. Jadi bagaimana nanti papa dan mama menemukan kita? Kita yang akan menemui mereka setelah mengumpulkan bukti. Agus mengambil jalur berliku menuju sebuah pasar tradisional. Kita akan hilang di keramaian. Di pasar Minggu, Agus memarkir mobilnya di tempat sewa parkir dan membawa Rio menyusuri gang-gang sempit. Mereka berpindah beberapa kali angkutan umum, memastikan tidak ada yang mengikuti. Saat malam tiba, mereka sampai di sebuah gudang tua yang direkomendasikan Hendra. Tempat itu gelap dan berdebu, tapi cukup aman untuk sembunyi sementara. Dengar, Rio, kata Agus serius saat mereka duduk di lantai gudang yang dingin. Kita sekarang sendirian. Aku janji akan melindungimu, tapi kau harus menurut semua perintahku. Rio mengangguk. Matanya berkaca-kaca tapi penuh tekad. Aku percaya Mas Agus. Kita akan buktikan bahwa Rudy jahat bersama-sama. Malam itu, saat Rio tertidur lelah di atas tumpukan karung, Agus merenungkan situasi mereka. Dari pemuda desa sederhana, ia kini menjadi buronan yang melindungi anak seorang CEO dari konspirasi berbahaya. Hidup memang tak pernah bisa ditebak. Yang tidak mereka tahu, di rumah Wandi, situasi semakin kacau. Bu Sulis histeris karena Rio hilang lagi, sementara Wandi, yang yakin Agus telah menculik putranya, telah menawarkan hadiah miliaran rupiah bagi siapa saja yang bisa menemukan mereka. Rudy, dari balik layar, tersenyum puas. Semuanya berjalan sesuai rencananya. Fajar mulai menyingsing ketika Agus terbangun oleh suara derit pintu gudang. Dengan refleks, ia membangunkan Rio dan menariknya bersembunyi di balik tumpukan kardus tua. Ada yang di luar, bisik Agus, menggenggam erat pisau lipat peninggalan ayahnya. Rio menggigil ketakutan. Tangannya menutup mulutnya sendiri. Suara langkah kaki bergema di dalam gudang yang gelap. Keluar saja, Agus. Kami tahu kau di sini. Teriak suara yang tidak asing lagi. Itu Pak Jono, sopir yang sudah dibebaskan dengan jaminan. Bagaimana mereka bisa menemukan kita? Desis Rio. Agus menggeleng. Matanya menyapu sekeliling gudang yang gelap. Mungkin mereka melacak kita sejak kemarin. Jono dan dua orang anak buahnya berjalan semakin dalam. Senter mereka menyapu setiap sudut. Kami tidak ingin menyakiti Rio. Cuma kau yang kami mau, Agus. Tiba-tiba, ponsel Agus bergetar. Sebuah pesan dari nomor tidak dikenal. Ventilasi udara di belakang rak besi. Cepat. Tanpa pikir panjang, Agus menarik Rio menuju ventilasi yang dimaksud. Itu adalah lubang sempit yang mengarah ke ruang boiler tua. Mas, aku takut, tangis Rio gemetar. Percaya padaku, Rio. Aku janji akan melindungimu. Mereka merayap melalui ventilasi sempit tepat saat Jono dan anak buahnya menemukan persembunyian mereka sebelumnya. Dia ada di sini. Cari, teriak Jono. Agus dan Rio muncul di ruang boiler yang penuh dengan mesin tua. Di sana, seseorang sudah menunggu mereka. Mira. Agus terkejut melihat karyawan dari divisi pemasaran itu. Diam, bisik Mira. Aku di sini membantu kalian. Ikut aku. Mira membawa mereka melalui labirin lorong bawah tanah, menuju sebuah ruang kontrol tua. Di sana, beberapa monitor CCTV menunjukkan seluruh area gudang. Bagaimana kau menemukan kami? Tanya Agus. Aku melacak ponsel Rio. Tapi jangan khawatir, aku mematikan sinyalnya sekarang. Jawab Mira sambil mengetik sesuatu di laptop. Aku bekerja sama dengan Hendra. Kami sudah menyelidiki Rudy sejak lama. Di layar monitor, mereka melihat Jono dan anak buahnya semakin frustasi mencari mereka. Mengapa kau membantu kami? Tanya Rio. Karena Rudy menghancurkan keluarganya. Jawab Mira dengan suara datar. Dia menyebabkan kakakku bunuh diri setelah memaksanya terlibat korupsi.
Aku sengaja masuk ke perusahaan ini untuk mengumpulkan bukti. Tiba-tiba, suara bising terdengar dari monitor. Lebih banyak mobil datang ke gudang itu. Itu polisi, seru Rio gembira. Tunggu, Agus mengerutkan kening. Lihat baik-baik. Mereka tidak pakai seragam resmi. Mira memperbesar gambar. Itu bukan polisi. Itu orang bayaran Rudy yang menyamar. Jono yang di dalam gudang terlihat menyambut para pendatang baru. Sekarang ada sekitar 10 orang bersenjata yang mencari mereka. Kita harus keluar dari sini, kata Agus. Tunggu, Mira membuka tasnya. Aku bawa sesuatu untuk kalian. Dia mengeluarkan sebuah tablet dan beberapa dokumen. Ini bukti yang kalian butuhkan. Rekaman percakapan Rudy dengan kompetitor, transfer dana ilegal, dan yang paling penting, pengakuan Jono tentang upaya penculikan Rio. Bagaimana kau mendapatkannya? Tanya Agus tak percaya. Aku menyadari percakapan mereka di ruang rapat selama ini. Rudy sombong. Dia pikir tidak ada yang berani melawannya. Tiba-tiba, pintu ruang kontrol terbuka. Seorang pria tinggi berdiri di sana dengan senyum mengancam. Rudy, seru Rio ketakutan. Selamat pagi, semuanya, ucap Rudy dengan santai. Terima kasih sudah mengumpulkan semua bukti untukku. Sekarang serahkan pada kami. Mira berdiri melindungi Agus dan Rio. Tidak akan, Rudy. Polisi sudah dalam perjalanan. Rudy tertawa. Polisi? Aku yang mengontrol polisi di sini. Dia melangkah masuk, diikuti oleh 2 orang bersenjata. Tablet dan dokumen itu, Mira, atau kau akan menyusul kakakmu. Agus maju ke depan. Kami tidak akan memberikannya, Rudy. Orang sudah tahu tentang kejahatanmu. Ah, anak desa yang sok pemberani, ejek Rudy. Kau pikir siapa dirimu? Kau hanya sampah masyarakat yang kebetulan beruntung. Lebih baik jadi anak desa yang jujur daripada pengusaha korup seperti kau, balas Agus. Rudy mengangkat tangan, memberi sinyal pada anak buahnya. Ambil paksa. Dalam sekejap, situasi menjadi kacau. Agus mendorong Rio ke balik mesin sambil menjatuhkan beberapa peralatan untuk menghalangi jalan. Mira melemparkan tablet itu pada Agus. Lari! Bawa Rio dan bukti-bukti ini, teriak Mira sebelum salah satu preman menahannya. Jangan tinggalkan aku, teriak Rio panik. Agus melihat Mira sudah ditahan, sementara preman lainnya mengejar mereka. Dengan cepat, ia mengambil keputusan. Rio, sembunyi di sini. Jangan bersuara apapun, perintah Agus sambil menyodorinya kunci mobil. Kalau aku tidak kembali dalam 5 menit, larilah ke mobil dan pergi. Tidak, aku tidak akan tinggalkan Mas. Ini perintah. Rio, percayalah padaku. Agus berlari ke arah lain, sengaja membuat keributan untuk menarik perhatian para preman. Ayo tangkap aku kalau berani. Rudy marah. Jangan biarkan dia lolos. Saat semua preman mengejar Agus, Rio tetap bersembunyi dengan mata berkaca-kaca. Dari balik persembunyiannya, ia melihat Agus dikepung oleh 5 orang preman. Aku yang kau inginkan. Rudy, biarkan Rio dan Mira pergi, teriak Agus sambil berusaha melawan. Rudy mendekati Agus yang sudah terjepit. Kau pikir kau pahlawan? Kau hanya orang bodoh yang akan mati sia-sia. Tapi yang tidak disadari Rudy, Rio kecil sudah mengambil keputusan berani. Dengan diam-diam, ia merayap menuju panel listrik utama yang dilihatnya tadi. Mengingat pelajaran sains di sekolah, ia mengetahui cara mematikan seluruh aliran listrik. Klik! Seluruh gudang gelap gulita. Dalam kebingungan itu, Agus berhasil melepaskan diri dan berlari ke arah persembunyian Rio. Pintu belakang. Cepat! Teriak Mira yang juga berhasil melepaskan diri dalam kegelapan. Tapi saat mereka hampir mencapai pintu keluar, lampu darurat menyala. Rudy dan anak buahnya sudah mengejar. Dan kali ini mereka tidak lagi bermain-main. Sudah cukup, bentak Rudy, mengarahkan pistol ke arah mereka. Berhenti atau aku tembak. Di saat kritis itulah, suara sirine polisi bergema di luar. Lampu biru merah berkedip melalui celah-celah gudang. Polisi!
keluar dengan tangan di atas kepala. Rudy dan anak buahnya panik. Dalam kebingungan itu, Agus melihat kesempatan untuk melumpuhkan Rudy. Dengan gerakan cepat yang dipelajarinya dari kehidupan di hutan, ia mendorong Rio ke tempat aman dan menerjang Rudy. Perkelahian singkat terjadi. Meski kalah fisik, keberanian Agus berhasil membuat Rudy terjatuh. Pistolnya melesat dan meluncur jauh. Saat polisi masuk ke gudang, mereka menemukan Agus sedang menahan Rudy di lantai, sementara Rio dan Mira menunjukkan bukti-bukti pada petugas. "Rudy, kau ditangkap atas tuduhan korupsi, konspirasi, dan percobaan penculikan," seru seorang perwira polisi. Tapi yang paling mengejutkan adalah ketika Wandi dan Bu Sulis masuk, diikuti Hendra. Wajah mereka campur aduk antara khawatir, marah, dan lega. "Papa, Mama." Rio berlari memeluk orang tuanya. "Rio, anakku." Bu Sulis menangis sambil memeluk erat putranya. Wandi memandang Agus yang masih bernapas berat, lalu Rudy yang sudah diborgol polisi. Aku salah, Wan," kata Agus dengan suara serak. "Aku tidak menculik Rio. Dia ikut aku karena..." "Diam," potong Wandi, mendekati Agus. Matanya penuh dengan emosi yang kompleks. "Hendra sudah menceritakan segalanya. Aku yang harus minta maaf." Wandi memeluk Agus erat-erat. "Maafkan aku karena tidak mempercayaimu. Maafkan aku karena terpengaruh oleh orang seperti Rudy." Di tengah pelukan itu, Agus melihat Rio tersenyum bangga. Perjuangan mereka akhirnya membuahkan hasil. Kebenaran telah terungkap, dan keadilan mulai ditegakkan. Tapi bagi Agus, yang paling berharga bukanlah pembebasan dari tuduhan, melainkan pengakuan dan kepercayaan yang diberikan keluarga ini padanya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa memiliki keluarga yang sesungguhnya. Beberapa jam setelah penangkapan Rudy dan kroni-kroninya, keluarga Wandi bersama Agus dan Mira berkumpul di ruang interogasi khusus kepolisian. Melalui kaca satu arah, mereka menyaksikan Rudy yang mulai hancur menghadapi tekanan penyidik. "Semuanya bermula dari ambisi," ucap Hendra yang baru saja keluar dari ruang interogasi. Rudy merasa dialah yang paling berjasa membesarkan Wandi Group, dan merasa berhak atas lebih banyak. Wandi menggeleng. Wajahnya tampak 10 tahun lebih tua. "Selama ini aku menganggapnya saudara, bahkan mempercayainya dengan segalanya." Bu Sulis memegang erat tangan suaminya. "Kita semua tertipu, Wan. Tapi yang penting sekarang Rio dan Agus selamat." Tak lama kemudian, seorang penyidik keluar dengan beberapa dokumen. "Kami sudah dapat pengakuan lengkap. Rudy mengaku merencanakan penculikan Rio untuk memeras uang tebusan, sekaligus menyalahkan Agus sebagai kambing hitam." "Tapi kenapa?" tanya Agus. "Dia sudah menjadi orang kepercayaan, punya gaji besar." Penyidik itu menghela napas. Dia terlibat judi online dan utangnya mencapai 20 miliar. Selain itu, dia juga bermaksud mengambil alih perusahaan dengan cara membeli saham menggunakan uang tebusan. Rio yang duduk di samping Agus tiba-tiba bersuara, "Papa, waktu di gudang tadi, Mas Agus rela mengorbankan diri buat melindungi aku. Dia bilang, lebih baik dia yang celana daripada aku." Wandi memandang Agus dengan mata berkaca-kaca. "Aku tidak akan pernah bisa membalas pengorbananmu, Agus. Maafkan aku karena sempat meragukanmu." "Tidak perlu minta maaf, Pak. Saya juga memahami posisi Bapak. Bukti-bukti yang diciptakan Rudy memang sangat meyakinkan." Mira yang selama ini diam akhirnya berbicara. "Ada satu hal lagi yang perlu kalian ketahui." Semua mata tertuju padanya. "Rudy juga yang menyebabkan proyek properti keluarga kalian gagal tahun lalu. Dia sengaja membocorkan strategi kita pada kompetitor." Bu Sulis terkesiap. "Proyek yang membuat kita hampir bangkrut itu?" "Iya. Dan dia menggunakan uangnya untuk membeli saham perusahaan kita saat harga jatuh. Rencananya, setelah mengambil alih perusahaan, dia akan menjualnya ke konglomerat asing." Wandi menutup mata, mencerna semua pengkhianatan yang dilakukan orang yang paling dipercayainya. "Selama ini aku seperti orang buta." Keesokan harinya, di rumah Wandi, suasana sudah jauh lebih tenang. Keluarga itu berkumpul di ruang keluarga dengan Agus dan Mira sebagai tamu kehormatan.
Mulai hari ini, ucap Wandi dengan suara tegas, banyak hal akan berubah. Pertama, Agus, aku ingin kau kembali bekerja untuk kami. Tapi kali ini sebagai Vice President Divisi Logistik. Agus terkejut. Tapi Pak, saya tidak punya latar belakang untuk posisi itu. Kau punya sesuatu yang lebih berharga dari gelar manapun, integritas. Dan kau sudah membuktikan kecerdasan praktismu selama ini. Bu Sulis menambahkan, dan kami ingin kau tetap tinggal di sini, sebagai bagian dari keluarga kami. Rio bersorak gembira. Yes. Jadi Mas Agus tidak akan pergi lagi. Agus tersenyum haru. Terima kasih. Tapi, bisakah saya minta satu hal? Apapun, jawab Wandi. Saya ingin Ibu Murni dan pelayan lain yang dipecat karena dicurigai membantu saya, dipekerjakan kembali. Mereka tidak bersalah. Sudah dilakukan, sahut Hendra. Mereka bahkan akan dapat bonus karena selama ini tetap setia. Mira juga mendapatkan promosi sebagai Kepala Divisi Audit Internal, posisi yang tepat untuk memastikan tidak ada lagi praktik korupsi di perusahaan. Beberapa minggu kemudian, kehidupan baru benar-benar dimulai. Agus tidak lagi tinggal di kamar tamu, tapi memiliki sayap sendiri di rumah itu. Ia mengambil kursus manajemen sambil bekerja, dan kemampuan alaminya dalam memecahkan masalah mulai membuahkan hasil. Suatu sore, saat Agus dan Wandi sedang duduk di taman, Wandi bertanya, "Apa kau tidak rindu kehidupan di desa? Kehidupan yang sederhana." Agus memandang sunset yang mulai turun. "Kadang-kadang. Tapi saya sadar, yang paling berharga bukanlah di mana kita berada, tapi bersama siapa kita. Dan di sini, saya menemukan keluarga." "Kau tahu, Agus," ucap Wandi dengan nada serius, "suatu hari nanti, aku ingin kau tidak hanya menjadi bagian dari keluarga ini, tapi juga pemimpin perusahaan ini." Agus terkejut. Tapi, Rio akan menjadi apa yang dia inginkan. Dan kau memiliki bakat alami untuk ini. Yang penting adalah, Wandi menatap Agus dalam-dalam, jangan pernah kehilangan ketulusan hatimu. Itulah yang membuatmu spesial. Di kejauhan, Rio dan Bu Sulis sedang bermain dengan anjing peliharaan baru mereka. Tawa Rio yang jujur dan bahagia terdengar menyentuh hati. "Lihatlah," bisik Wandi. "Itu adalah hadiah terbesarmu padaku, mengembalikan tawa anakku. Dan untuk itu, aku akan selamanya berhutang padamu." Agus tersenyum, hatinya dipenuhi rasa syukur. Dari pemuda miskin di pinggir hutan, kini ia memiliki keluarga, tujuan, dan masa depan. Tapi yang paling berharga adalah pelajaran bahwa kebaikan dan ketulusan hati memang masih menjadi nilai paling berharga dalam kehidupan. Dan di sudut taman, sebuah pohon kaliandra, jenis kayu yang biasa dicari Agus di hutan, ditanam sebagai pengingat akan awal pertemuan mereka. Akar yang kuat, tumbuh di tanah baru, tapi tidak pernah melupakan asal-usulnya.